Mengapa tas ini bersinar? 怎么在发光啊？ Ah, tas harta karun. 宝袋， Anak-anak ingat, 记住， tas harta karun Tianpun dapat mengambil harta karun yang kuat, 看的宝物， membantu Anda menghasilkan uang dan menjadi kaya, menjalani kehidupan yang baik. 日子。 Baru saja bepergian ke dunia ini, saya bertemu dengan dewa tua. 神仙， Beri aku senjata ajaib. Katakannya, 说是 kantong harta karun alam semesta ini bisa mengeluarkan banyak harta karun. 掏出很多宝物， Saya ingin melihat apa yang bisa saya keluarkan. 掏出来什么？怀表 Arloji saku. Apa gunanya ini? Aku adalah arloji saku yang dapat 间 menghentikan 暂 waktu. 停的怀表， Dengan lembut saja, 轻轻一按， hanya sebentar bisa membuat waktu 时 terhenti. 间暂停， Jeda waktu. 时间暂停， Benar atau salah? Jam tangan ini, katanya itu bisa membuat waktu 时间 terhenti. 暂停， Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Minggir, minggir. Kuda itu kaget dan lari. 快躲开！ Cepat pergi. 快！ Jika itu 就是 mengenai. 撞上了， Tapi 可 jika 是 ada 要 yang 出人 terbunuh. 命的。 Ngomong-ngomong, jeda 三 jam 名怀 1. 表， Jeda waktu. 姐暂停。 Apakah ini 这 jeda 就 waktu? 是时间暂停吗？果 Sungguh 然 luar 厉 biasa. 害。 Ngomong-ngomong,快救 bantu 人 orang dengan cepat. Perempuan. Andalah yang menyelamatkan saya. 我叫 Namaku 李 Li 小 Xiao 小 Xiao. Siapa 你叫什么 namamu? 名字 Nama saya 我 Lin 叫 Wei 林 Wei. 微 Wei Wei. 微微姐， Terima kasih 刚 banyak 才 sekarang. 真的太感谢了。 Ini 这是 100 100 tael 银 perak. 子 Anggap 这 saja 当 itu 是 hadiahmu 你 karena 做 telah 的报酬 menyelamatkanku. 100 tael. 100两， Apakah 100 tael terlalu sedikit untuknya? 不是嫌少吧？ Tembakannya 100 数字 tael. 是100两， Ini 这也 keterlaluan. 太多了吧？ Suster Wei Wei, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Tas giok. Hei. Ini menghasilkan 这就 100 tael. 挣了100两。 Hahaha. Saya tidak sengaja 随手 menyelamatkan 救了 seorang 一 gadis 个 kecil. 小姑娘，就 Hasilkan 挣了 saja 100 100 tael. 两。 Tapi 可 saya 是 ingin 想 menjalani 活得 kehidupan 逍遥 tanpa 自 beban. 在， Uang 这 kecil 点 ini masih 钱 jauh dari 还 cukup. 远不够啊！ Saya 我 harus 得想 menemukan 办 cara untuk 法 menghasilkan lebih banyak 挣 uang. 更多的钱。 哎， Bukan, bukan, bukan. 小 Kecil. 不行，快点快点！哎，赢了！哎呀， Hei, mengapa ada pengemis di sini? Keluar dari sini, saya 我 punya 有 uang. 银子， Kenapa 为 kamu 什么 tidak 不让我 membiarkanku 见？ masuk? Oh, 哎呦， gadis 这 ini. 个姑娘能进， Kalau boleh 当 masuk, 然能进， tentu boleh 请 masuk. Silakan. 哎 UPS, 怎么样？ kenapa kalah lagi? 真是，哎呀， Ayo, ayo main 哎 lagi. 又赢了，下了， Ayo, 哎， kecil. 小， Saya 我 bisa 可以 menjaga 让时 waktu. 间暂停。来 Datanglah 赌 ke kasino 场 dan 玩 mainkan 骰 dadu. 子，不 Terlepas 管 dari 压 apakah 大 tekanannya 还是 besar 压 atau 小， kecil. Jika 到 waktunya 时候 tiba, 时间暂 perubahan 停 poin 刚 akan 该 ditangguhkan. 结束， Saya 我 bisa 都 menang. 能赢。大，哎，快点吧，哎呀，大，肯定大。 Hei, adik 小 perempuan 妹 ingin bermain dadu. 妹想玩骰子 Ah, 啊？ Apakah 知道 Anda tahu 规矩吗 aturannya? Saya tahu. 我知道。那 Itu 好， bagus. 王 Saudari 姐 Wang 了 di 带 sini 你 untuk 玩 bermain-main 一局 denganmu.。Uang di 今 dompet 天 Anda 你 hari 钱 ini. 袋子里的银子 Anda harus kalah dari saya. 输给我。 Pasang 下注 taruhan 吧 Anda, 10 tael 10 perak. 两银子， Tekan ke 压 bawah. 小。 Gadis ini membawa 100 tael untuk berjudi. Jika Anda kalah pertama kali, mungkin dia melarikan diri. Dia menyusup begitu saja. Beri dia rasa manisnya dulu. 就先给他尝点甜头。 Adikku 妹 tidak 妹 berubah. 不变了， Tidak ada 不 perubahan. 变了。 Itu 那 bagus. 好，开 Buka 中。 cangkirnya. Sedikit, 小 sedikit, 小 sedikit, 小 sedikit. 小小小小小小， Jeda waktu. 先暂停。Bahkan 都 tidak 动 bergerak. 了。 Biarkan saya melihat apakah itu besar atau kecil. 123 kecil. 三小， Sepertinya Sister Wang ingin menjadi yang pertama. Biarkan aku merasakan sedikit rasa manis. Tapi itu tidak masalah. Saya di sini. Apakah ada arloji saku yang dapat menjeda waktu? Kamu tidak bisa mengalahkanku.
Memulihkan. Sedikit. Hahaha, aku menang. Semoga berhasil, adik perempuan. 123 kecil. Kamu menang. Ini adalah 10 tael perak yang kamu menangkan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Melanjutkan, itu juga benar. Adik perempuanku beruntung hari ini. Awal yang bagus. Dia memenangkan saya 10 tael perak ketika dia muncul. Saya pasti akan menang lebih banyak lain kali. Kali ini, apakah Anda ingin memasukkan semua 100 tael itu? Jika menang, harganya 200 tael. Bagus. Lalu kali ini 100 tael. Dushao. Gadis ini langsung bertaruh 100 tael. Miliki keberanian. Ya. Gadis kecil itu benar-benar tidak bisa menahan nafas. 100 tael akan segera tersedia. Jaga semuanya tetap kecil. Tidak ada perubahan. Itu benar. Itu bagus. Buka cangkirnya. Sedikit. Sedikit. Jeda waktu. Biarkan aku melihat. Apakah Anda menghasilkan banyak uang kali ini? 456 besar. Saya mengetahuinya. Aku bertaruh 100 tael itu. Mereka pasti akan mengutak-atik saya. Namun, aku bisa membuat waktu berhenti. Kamu membuatku kalah dengan tangan dan kakimu. Saya akan mengubahnya menjadi 123 dan memenangkannya kembali. Memulihkan. Sedikit. 456 besar. Adik perempuan. Maaf. Kamu tidak beruntung kali ini. Saya menang. 100 tael perak ini milikku. Hai, saudari Wang. Anda harus melihat dengan jelas. 1 poin, 2 poin, 3 poin. Ini menambahkan hingga 6 poin. Saya memenangkan yang ini. Hehe. Benar-benar 123 kecil. Gadis ini benar-benar memenangkan persaingan. Gadis kecil ini sangat beruntung, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini tidak mungkin? Bagaimana ini tidak mungkin? Andalah yang mengocok dadu ini. Anda membuka cangkir ini juga. Apakah mungkin? Anda tahu ini besar di sini. Saya tidak punya. Bukankah ini perlu? Aku memenangkan yang ini, kan? Anda memenangkan yang ini. Ini adalah 100 tael perak yang kamu menangkan. Adik perempuan sangat beruntung. Apakah Anda ingin terus berjudi? Saat itu 200 tael ini. Jika menang, harganya 400 tael. Sepertinya, dia ingin mencuri uangku. Tapi dia tidak tahu. Saya tidak akan kalah sama sekali. Bagus. Lalu bertaruh. Bagus. Adik perempuan itu pemberani. Desa. Pasang taruhan Anda. Kali ini, saya bertaruh pada macan tutul. Saya yakin 200 tael dan jumlahnya 3 kali lipat. Apa yang menekan macan tutul? Terlalu berani. Beraninya kamu menghancurkan macan tutul? Saya menekan macan tutul. Saya menaruh 200 tael. 3 kali lipat. Dia menghancurkan macan tutul itu. Tapi saya hanya membuat dadu lebih kecil. Dia pasti tidak bisa menang kali ini. Gadis kecil. Anda mengalahkan macan tutul meskipun kemungkinannya tinggi. Namun tidak mudah untuk keluar. Saya pikir Anda harus fokus pada hal lain. Ya. Menurutku, aku cukup beruntung. Aku akan menekan macan tutul itu. Saya baru saja menangkan 2 pertandingan dan kemudian saya kehilangan kendali. Penjudi sepertimu. Anda akan segera kehilangan segalanya. Belum tentu demikian. Apakah Anda optimis? Apakah kamu yakin? Oke. Saya sudah menggerakkan tangan dan kaki saya. Dadu kali ini harus kecil. 200 tael perakmu. Pasti akan kalah dariku. Oke, buka cangkirnya sekarang. Jeda waktu. $123 memang bukan macan tutul. Lalu aku akan mengubahnya menjadi macan tutul. Macan tutul. Matinya adalah Tuhan. $666.
Macan tutul sebenarnya adalah macan tutul. Tidak mungkin Anda menjadi kaya. Tidak mungkin Anda menjadi kaya. Hei, apa yang terjadi? Ayo pergi dan lihat siapa yang kurang beruntung. Saudari Wang, jangan memfitnah siapapun dengan mulutmu. Saya berdiri di sini dan tidak bergerak. Bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Mata semua orang tajam. Itu benar. Saya tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Saya khawatir itu bukan karena saya tidak mampu untuk kalah. Jangan ragu untuk menuduh orang baik secara tidak adil. Ya, saya tidak mampu untuk kalah. Ini adalah. Saya beritahu Anda bahwa Anda bersedia mengakui kekalahan. Yang saya tekan tadi adalah macan tutul. 200 tael 3 kali lipat adalah 600 tael. Berikan padaku. Anda kurang beruntung. 600 tael tidak. 200 tael ini. Kamu harus tinggal untukku juga. Hei, bos ini tidak boleh kalah. Dia masih bersikap tidak masuk akal setelah kalah. Itu benar. Tidak mampu untuk kalah. Apa yang diributkan? Itu manajer Zhang dari kasino. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Tuan Zhang, dia ingin melakukan ini. Ini sekecil kedengarannya. Jika Anda mengatakan macan tutul, keluarkan seekor macan tutul. Dia juga memenangkan 600 tael dari kami. Oh. Gadis, kamu sangat beruntung. Bersedia mengakui kekalahan. 600 tael perak itu milikmu. Tuan Zhang masih berakal sehat. Lalu saya akan mengambil 600 tael ini. Hei. 600 tael perak adalah milikmu. Tapi, saya ingin pergi dari sini dengan 600 tael perak. Tidak semudah itu. Tuan Zhang. Apa yang ingin kamu lakukan? Berjudilah denganku. Anda mengambil uang yang Anda menangkan. Jika Anda kalah, sampaikan kepada saya dengan semua keuntungannya. Saya kenal gadis kecil ini. Tidak mudah untuk pergi. Di kasino. Saya belum melihatnya. Uang itu diambil. Ya, gadis kecil ini dalam masalah hari ini. Tampaknya hari ini. Saya harus berjudi. Bagus. Kalau begitu aku berani bertaruh padamu. Tas harta karun. Bagus. Saya akui Anda luar biasa. Kami tidak bermain dadu. Aturan bermain tongpai sangat sederhana. 2 tiket per orang. Tambahkan poin untuk mendapatkan 1 digit. Siapapun yang lebih besar menang. Macan tutul adalah yang terbesar. Mengubah cara bermain. Tapi aku bisa membuat waktu berhenti. Pemenangnya tentu saja saya. Bagus. Kemudian bagikan kartunya. Terbaik dari 3 pertandingan. Tidak perlu. Terlalu merepotkan untuk memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Mari kita putuskan hasilnya dalam 1 putaran. Bagus. Empat silinder dan 6 silinder. 0 yang terkecil. Macan tutul terbesar. Pasti menang. Karena Anda ingin bertaruh, saya juga ingin bertaruh. Saya menekan 1000 tael. Simpan lalu katakan aku menipumu. Berapa 1000 tael? Tuan Zhang bertaruh 1000 tael. Sepertinya dia memiliki tangan yang sangat bagus. Ya. Apakah Anda ingin memasang taruhan? Tuan Zhang, selain 600 tael, saya. Dan saya hanya tersisa 200 tael. Total saya tidak cukup untuk 1000 tael. Tidak apa-apa, aku bisa meminjamkannya padamu. Anda menang, Anda mengambil perak. Jika kalah, pertahankan hidupmu. Bagus. Kalau begitu aku berani bertaruh 1000 tael juga. Apakah gadis kecil ini gila? Dia sangat berani bertaruh. Pinjam uang untuk mempertaruhkan hidup Anda. Gadis kecil ini gila. Itu benar. Jelas yang ini. Kartu di tangan Tuan Zhang sangat bagus. Di meja judi ini. Belum ada yang bisa mengalahkan Zhang. Bukankah orang ini muncul hari ini? Gadis kecil itu cukup gila. Kalau begitu mari kita buka kartunya. Jeda waktu. Tunjukkan padaku kartumu. Saya pergi. Macan tutul terbesar. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Tapi aku minta maaf. Macan tutul terbesar ini milikku. 0 terkecil ini untuk Anda. Memulihkan. Bagaimana mungkin? Itu adalah macan tutul terbesar tadi. Tuan Zhang. Lihat dengan jelas. Yang ada di tanganku adalah macan tutul terbesar. Nama yang besar, sangat mengagumkan. Macan tutul terbesar ini milikku. Berani pamer di depanku. Anda cukup berani. Hei, jangan menuduh orang dengan tidak adil. Saya berdiri di sini dan tidak bergerak. Beraninya saya berada di depan Anda, Tuan Zhang. Di mana orang tua itu? Ya, kulihat dia belum bergerak. Itu benar. Tuan Zhang sangat kuat sekarang. Perlu menyetor 1000 tael. Ternyata dia menipu gadis kecil ini. Aku hanya tidak menduganya. Gadis kecil ini adalah macan tutul terbesar. Saya sama sekali tidak takut menang melawan Tuan Zhang. Diam semuanya. Tidak peduli trik apa yang Anda gunakan. Keluar dari Laogan. Anda tidak bisa pergi hari ini. Hei.
Hei, kenapa jadi seperti ini? Jika Anda kalah, ambil tindakan. Bos Sang, apa yang akan kamu lakukan? Anda curang. Jadi apa? Bersedia mengakui kekalahan. Jika Anda kalah taruhan ini, Anda harus memberi saya uang. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Anda tidak takut dengan pemilik kasino. Datang untuk menyelesaikan rekening dengan Anda, ikuti aturannya. Aturan saya adalah aturannya. Film gadis kecil. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu bos saya. Bahkan jika aku membunuhmu. Bos juga tidak akan tahu. Terlalu liar. Mengapa kamu melakukan ini pada gadis kecil ini? Semuanya, pernahkah kamu melihatnya? Kasino hitam ini menindas orang lain. Saya memenangkan taruhan hari ini. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Mungkin suatu hari Anda akan memenangkan taruhan? Dia juga tidak akan membiarkanmu pergi. Itu saja. Jika kasino seperti ini. Siapa yang berani datang dan bermain di masa depan? Itu benar. Ini adalah penindasan. Keluarkan orang-orang ini dari sini. Pergi, keluar. Kasino jelek macam apa ini? Jangan pernah datang lagi. Kalian yang malang, keluar dari sini sekarang juga. Jangan membuat Sang tidak senang di sini. Semuanya. Apa yang terjadi di kasino ini? Ada seorang gadis pengemis, memenangkan pramugara Zhang Dazhu di kasino. Sekarang Zhang Dazhu, yang bertanggung jawab, tidak mengizinkan saya pergi, mempersulit orang lain di dalam. Ya. Katakanlah beberapa patah kata kepada gadis itu. Dia diusir. Saya pikir gadis itu dalam bahaya. Sungguh tidak masuk akal. Zhang Dazhu ada di kasino saya. Melakukan hal jahat seperti itu. Ada seorang gadis tadi, menyelamatkan hidupku di sini. Hanya mengenakan setelan mengemis. Mungkin yang ada di dalam, dia adalah penyelamatku. Ah. Zhang Dazhu ini, jika saya berani menyentuh penyelamat Anda, rambut velus. Ayah mengupas kulitnya. Ayo, cepat sampai di sana. Ayo pergi. Seorang lelaki tua muncul di bawah hidungku. Anda cukup berani. Apa yang akan kamu lakukan? Saya punya aturan di sini. Selingkuh di depanku. Tinggalkan saja tanganmu. Jadi jangan minta tanganmu ini. Aku beritahu kamu. Jika kamu berani menyakitiku, aku tidak akan membiarkanmu. Oh, aku sangat takut. Dari mana kamu, gadis kecil, mendapatkan kemampuanmu? Berani mengancam Tuan Sang? Anda seorang pengemis kecil. Apakah ada orang yang bisa mencari keadilan bagi Anda? Jangan bilang aku akan memotong tanganmu. Bahkan jika aku mengambil nyawamu pengemis kecil. Tidak ada yang berani mencari keadilan untuk Anda. Tekan dia ke bawah untukku. Jangan. Berhenti. Bos. Bos, sialan. Beraninya kamu menindas seorang gadis kecil? Untungnya tanganku masih ada. Bos salah paham. Gadis inilah yang melakukannya. Anda menipu kami sebesar 1.600 tael. Saya baru saja memberinya pelajaran. Tutup mulut. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Apakah kamu baik-baik saja, Suster Weiwei? Inilah Nona Lin yang menyelamatkan saya. Apa? Dia ternyata adalah penyelamat wanita tertua. Sudah berakhir. Nona Lin membuatmu takut. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Jangan khawatir, ketidakadilan yang Anda derita di kasino kami. Saya akan mencari keadilan bagi Anda. Saya tidak berharap untuk menyelamatkan gadis itu dengan mudah. Ternyata dia adalah putri kasino. Jingran adalah emas asli kasino. Bos Li, saya yakin Anda adalah orang baik. Tapi anak buahmu menggunakan namamu. Membuat gelombang di sini. Ini benar-benar waktu untuk mendidik. Kamu. Diam dan datang. Ya. Kirim bajingan ini ke Yamen. Periksa dengan cermat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menggunakan spanduk saya di luar. Berapa banyak kejahatan yang telah kamu lakukan? Bos tidak menyukai saya. Itu Zhang Dazhu. Dia memerintahkan saya untuk melakukannya. Kamu wanita. Jangan bicara omong kosong. Bos, ini benar-benar salah paham. Jika Anda mengirim saya ke Yamen, saya tidak akan bisa keluar dalam hidup ini. Tolong beri saya kesempatan lagi. Beraninya kamu menindas penyelamat putriku? Anda tidak pantas mendapat kesempatan. Mengambil. Ya. Bos, saya salah. Saya tidak berani lagi. Bos, saya salah. Ini sebenarnya bukan salahku. Biarkan aku pergi. Nona Lin. Ini 1.600 tael perak. Itu Anda di kasino kami hari ini. Taruhan yang menang. 1.000 tael lagi. Ini kompensasi saya atas apa yang terjadi. Mohon menerimanya. Saya. Weiwei, terima saja. Kalau tidak, masalah ini akan menyebar. Kasino kami akan segera tutup. Bagus. Kalau begitu aku akan menerimanya dulu. Hehe. Saya mendapat 2.600 tael ini. Nona Lin. Saya ingin tahu apakah Anda punya tempat tinggal? Saya masih memiliki halaman kosong di sini. Jika Anda tidak keberatan, aku akan memberikannya padamu. Ini tidak bagus, bukan? Saudari Weiwei, apa isinya? Anda adalah penyelamat saya. Selain itu, kamu tinggal di sana. Aku masih bisa sering datang dan bermain denganmu.
Bagus. Kebetulan saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Lalu aku akan mengambil alih rumah ini. Saya akan mengirim seseorang segera. Bersihkan halaman itu. Hei, hei. Wah. Setelah ini. Disinilah saya tinggal. Saudari Weiwei, ini sudah larut. Anda harus mandi dan tidur lebih awal. Bagus. Hari baru dimulai. Harta apa yang bisa saya miliki hari ini? Mengapa Anda memberi saya gergaji mesin? Saya adalah gergaji tanpa kabel. Tidak perlu mengisi daya. Semuanya bisa dipotong dengan cepat. Ini kedengarannya sangat mengagumkan. Suster Weiwei. Kecil. Mengapa kamu datang kepadaku sepagi ini? Suster Weiwei, kompetisi pemecahan batu dimulai hari ini. Tentu saja saya di sini untuk meminta Anda ikut bersenang-senang. Kompetisi interpretasi batu. Apa fungsinya? Tentu saja ini sebuah kompetisi. Siapa yang bisa membuka kunci giok ini? Konon bonusnya 5.000 tael. Apa sulitnya hal ini? Saudari Weiwei, kamu tidak tahu. Ini adalah Raja Batu Giok. Penampilan yang sangat keras. Sejak awal. Belum ada yang bisa merobohkan sepotong kulit batu. Saya memiliki gergaji tanpa kabel. Tidak peduli seberapa kerasnya Raja Giok ini, aku juga bisa menghentikannya. 5.000 tael perak ini harus menjadi milikku. Jadi itu saja. Maka saya harus berpartisipasi. Weiwei berpartisipasi. Lalu Raja Giok. Ini pasti akan terselesaikan. Oke, berhentilah membual. Ayo, cepat berangkat. Mengerti? Ayo pergi. Kompetisi pemecahan batu ini. Orang yang membuka kunci Raja Giok. Anda bisa mendapatkan 5.000 tael perak. Saya harap Anda akan berpartisipasi aktif. 5.000 tael batu. Sayang sekali. Kompetisi pemecahan batu ini sudah lama diadakan. Belum ada yang bisa memenangkan ini. Di mana jackpot 5.000-nya? Hei, kamu tidak mengerti. Kali ini, orang pertama di daerah kami yang menafsirkan batu. Tuan Zhao secara pribadi mengambil tindakan. Pasti ada drama. Tuan Zhao sebenarnya ada di sini. Tampaknya. Suatu kehormatan melihat ini. Wajah sebenarnya dari Raja Giok. Saya yang bertanggung jawab. Raja Giok ini pasti bisa menyelesaikannya. Bos meminta saya untuk mencobanya juga. Nona Li ada di sini. Tuan Zhao. Sepertinya kali ini Anda memiliki saingan. Apa yang bisa dilakukan dua gadis kecil? Lemah seperti ayam. Coba saya lihat, mereka takut, bahkan tidak bisa mengangkat pahat. Jangan meremehkan orang. Saya, Suster Weiwei, bisa melakukan saja. Sarana yang luar biasa. Hanya sepotong batu. Sederhana. Kamu. Oke. Berhentilah membual, kepala sekolah. Nama saya Lin Weiwei. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemecahan batu. Bagus, Nona Lin. Tuan Zhao. Mari kita mulai sekarang. Bagus. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Suster Weiwei, ayolah beri dia warna. Film gadis kecil. Apa yang bisa kamu lakukan? Anda ingin saya melihatnya? Akan malu. Kamu harus menangis. Apa yang kamu tahu? Tidak sebaik ini. Nona Li, mari kita bertaruh. Jika Nona Lin pergi, aku akan memberimu 200 tael. Jika Tuan Zhao menang, beri aku 200 tael. Bagaimana? Lewat sini. Aku akan mengikutimu 200 tael lagi. Taruhan ini. Saya setuju. Nona Li murah hati. Uang ini, aku bahkan tidak berani memintanya. Apa yang kamu bicarakan? Nona Li. Tidak kekurangan uang. Kamu. Saya nyatakan, kompetisi interpretasi batu tahun ini mulai sekarang. Gadis kecil. Siapa yang datang lebih dulu? Anda datang lebih dulu. Bagus. Ini memecahkan sebuah batu. Apa yang sulit? Ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu melihat? Di mana Tuan Zhao Mu? Pahat ini rusak. Jangan terlalu senang terlalu dini. Film gadis kecil ini, jelas tidak. Bicara keras, Tuan Zhao. Gagal mengungkap batu itu. Tuan Zhao, apa yang sedang kamu pikirkan? Cepat pergi. Gadis kecil. Meskipun saya belum membuka kunci batu ini, tapi Anda mungkin tidak menang. Tuan Zhao. Anda masih di sana. Perhatikan baik-baik. Gadis, berikutnya giliran Anda. Tolong. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya. Andalkan saja. Tidak ada peluang untuk ditunjuk. Tuan Zhao, Anda menonton di sebelah saya. Gergaji tanpa kabel, pemotongan cepat. Oke.
Terbuka. Ada sepotong batu giok besar di dalamnya. Ini. Dia benar-benar membukanya. Selesai. 100 tael per aku hilang. Apa? Bagus. Saya nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Lin Weiwei. Nona Lin. Gadis. Ini upahmu. 5.000 tael perak. Terima kasih Tuan. Semoga beruntung. Mulai dari hari ini, reputasi saya sudah berakhir. Uangkan taruhan Anda. 200 tael per orang. Anda tidak akan bersedia memberikannya, bukan? Untukmu. Sial bagi saya. Saya kira Anda saling kenal. Ini semua salahmu. Masih masternya? Menurutku kamu pembohong. Tidak lagi. Saya meminta kalian berdua untuk bertaruh. Dua idiot. Jangan biarkan dia pergi. Mengejar. Suster Weiwei. Ini adalah kemenangan 400 tael. Setengah dari kita. Kamu anak kecil yang pintar. Uang ini. Saya menerimanya. Nona. Ada yang salah, Nona? Ada apa? Kepala pelayan Sao, kondisi wanita tua, tiba-tiba memburuk. Tuan memintaku untuk datang kepadamu. Anda harus kembali dan melihatnya dengan cepat. Kotak itu berisi ginseng. Belum membukanya? Sang master meminta tukang kunci Wang untuk membukanya. Ayo cepat pergi. Kotak. Tidak bisa terbuka. Sepertinya gergaji tanpa kabelku. Ini berguna lagi. Kecil. Bagaimana kalau aku kembali bersamamu? Mungkin. Saya dapat membantu. Ya. Suster Weiwei. Anda bahkan dapat membuka King of Jade. Kotak itu pasti akan melakukan hal yang sama. Ayo cepat sekarang. Nenek. Nona Lin ada di sini. Bagaimana kabar wanita tua itu? Apakah Anda tidak menunggu ginseng menyelamatkan hidup Anda? Bos Li. Ada mekanisme di dalam kotak ini. Retakan dengan kekerasan. Aku takut apa yang ada di dalamnya. Tidak ada jaminan. Jika ginseng di dalamnya rusak, apakah kita masih bisa menyelamatkan nyawa wanita tua itu? Tidak. Setelah ginseng rusak, khasiat obatnya lambat laun akan melemah. Aku takut kalau begitu. Apa yang bisa saya lakukan? Ini aku. Dibeli dengan harga mahal. Siapa yang tahu di jalan? Kehilangan kuncinya. Bos Li, jangan khawatir. Kamu juga tahu. Saya dari daerah kami. Tukang kunci paling terkenal. Kotak seperti itu. Saya pasti bisa membukanya. Hanya kerugian dari ini. Lebih banyak uang, bukan? Jangan khawatir. Selama kamu bisa membukanya. Saya berdasarkan 2. Masih tambahkan 1.000 tael lagi. Bos Li hebat. Kotak ini. Saya bertekad. Begitu banyak pekerjaan. Apa? Buka sebuah kotak dan Anda akan mendapatkan 2 kian liang. Saya ingin melunasi uang ini. Bos Li, kotak ini. Saya bisa membuka. Kamu, Anda juga bisa membuka. UPS. Gadis kecil, Anda juga tahu cara membukanya. Saya mengerti. Anda tahu palu, kan? Saya pasti bisa membukanya. Dan lurus. Saya bisa. Masukkan ginseng ke dalam kotak ini. Keluarkan secara utuh. Oke gadis. Jika tidak, mari kita bertaruh. Bertaruh saja untuk membuka kotak ini, sekali per orang. Saya membuka. Beri aku 1.000 tael. Jika kamu membuka, aku akan memberimu 1.000 tael juga. Apakah kamu berani? Oke. Seseorang bergegas memberi saya uang. Saya harus mengencangkannya dengan cepat. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Wei, saya yakin Anda bisa melakukannya. Jangan khawatir. Nenekmu akan baik-baik saja. Oh, Wei. Tidak mungkin. Jika Anda penakut, segera pergi. Jangan tunda aku membuka kunci pintu. Saya mengerti. Jika kamu ingin pergi, aku harus melepaskanmu. Telah belajar selama setengah hari. Bahkan tidak bisa membuka kotak. Kenapa kamu masih punya wajah untuk tinggal di sini? Tidak. Bos Li, kata-kata Nona. Itulah yang kamu maksud. Raja tukang kunci. Gadis kecil berbicara tanpa menahan diri. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Putri. Jangan kasar. Saya memiliki gergaji mesin yang tidak terbatas. Anda dapat memotong kotak itu dengan santai. Jangan khawatir, Bos Li. Taruhan ini. Saya pasti akan menang. Gadis kecil. Akan kalah. Jangan menyangkalnya. Jangan khawatir. Tolong dulu. Saya akan mengambil kunci sepanjang hidup saya. Tidak pernah gagal. Gadis kecil itu masih ingin bertarung denganku. Itu tidak benar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini, keterampilan tidak sebaik yang lain. Menyerah saja sekarang. Itu saja. Saya tidak tahu sekarang siapa yang membual di sana. Betapa hebatnya kamu. Sekarang, saya hanya bisa mempercayai Nona Lin. Bos Li. Anda dapat yakin, ginseng ini. Aku akan mengeluarkannya untukmu secara utuh. Hanya dia. Dapat ditarik ke bawah. Saya menasihati Bos Li. Bagaimana denganmu? Sesegera mungkin. Persiapkan pengaturan pemakaman untuk istri Anda. Hai kamu. Raja tukang kunci. Menurutmu aku sangat menyenangkan untuk diajak bicara. Jangan berani. Aku terlalu cemas. Hanya gagal. Gadis ini tidak bisa membukanya. Jangan memohon padaku. Nona Lin. Coba lihat. Hal ini. Bahkan mata rantainya tidak bisa masuk. Bagaimana cara dia membuka kunci pintu? Coba saya lihat. Anda pembohong, bukan? Nona Lin. Apakah kamu mengambil hal yang salah? Saya melakukannya dengan benar. Itu saja. Percaya saja pada Wei. Dia pasti bisa membukanya. Bicaralah kembali dengan keras. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda membuka kuncinya? Siapa bilang aku ingin melakukan ini? Dimasukkan ke dalam lubang kunci. Ini sangat lucu.
Anda tidak memasukkannya ke dalam lubang kunci. Bagaimana cara membuka kuncinya? Aku melihatmu sekarang. Aku terlalu malas untuk membuat omong kosong. Ambil saja uangnya. Bos Li, saya pikir saya mendapat informasi yang cukup. Cara membuka kunci ini. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Itu saja. Saya hanya bisa mempercayai Nona Lin. Saya akan memulai. Raja tukang kunci. Lebih baik buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Bagaimana saya meletakkan kotak itu? Terbuka. Apakah ini sebuah postur? Ini sangat mirip. Jika Anda benar-benar bisa membukanya, saya tidak mengatakan apa-apa. Aku akan segera membayarmu. Gergaji tanpa kabel. Potong saja kotaknya. Jangan sakiti ginseng di dalamnya. Yakinlah, sederhana. Postur ini. Apakah ini sebuah rencana? Potong kotak itu dengan kasar. Ketika saatnya tiba untuk memicu mekanismenya, ginseng yang rusak. Biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Dibuka. Wei, saya percaya kamu, pasti oke. Gadis ini masih memiliki kemampuan ini. Hei, tunggu sebentar. Buka kunci seperti ini. Mekanismenya pasti sudah dipicu. Ginseng di sana, pasti rusak parah. Nona Lin, ginseng ini. Bos Li, Anda dapat yakin. Ginseng ini utuh. Bagaimana mungkin? Buka seperti ini. Ginsengnya tidak rusak. Mungkinkah itu? Apakah kamu seorang dewa? Sekalipun Anda kalah, Anda tetap tidak mau mengakuinya. Raja tukang kunci. Aku melihat mulutmu. Sebanding dengan kunci ini, jauh lebih sulit. Kamu gadis kecil. Siapa yang kamu tegur? Aku sedang membicarakanmu. Bahkan tidak bisa membuka kotak. Berhentilah berdebat, dokter. Segera lihat ginseng di dalamnya. Bagus. Selamat kepada Bos Li. Ginseng ini masih utuh. Wanita tua itu terselamatkan. Oke. Ambil kembali dengan cepat. Buatkan obat dan berikan pada wanita tua itu. Bagus. Ini. Bagaimana ini mungkin? Salah. Itu pasti kamu selingkuh dengan dokter. Selama saya menguncinya, berkendara cukup cepat. Agensi di sini. Bahkan tidak bisa bereaksi. Terima kasih banyak untuk ini. Gergaji tanpa kabel. Terima kasih, Nona Lin. Bantuan. Bos Li. Sama-sama. Hanya. Raja tukang kunci. Taruhan di antara kita. Apakah kamu masih ingat? Jangan khawatir, Nona Lin. Saya di sini. Dia tidak berani melakukan trik apapun. Bos Li. Beraninya aku? Bersedia mengakui kekalahan. 1000 tael perak ini. Berikan saja pada gadis itu. Raja tukang kunci. Tidak ada yang terjadi padamu di sini. Tolong. Nona Lin. Ada 2 di sini. Anda menyimpannya. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Terima kasih, Bos Li. Inilah yang harus saya lakukan. Menghitung taruhan Raja tukang kunci. Ini memberiku 3000 tael perak. Menghasilkan uang sangat mudah. Obatnya sudah siap. Cepat berikan pada wanita tua itu. Fajar. Kecil. Nenek. Saya pikir. Anda tidak akan pernah bangun lagi. Anda membuat takut Xiao Xiao. Bos Li. Sekarang wanita tua itu sudah bangun. Kalau begitu aku pamit dulu. Itu Nona Laurin. Berjalan perlahan. Biarkan aku melihat. Bayi apa yang bisa saya miliki hari ini? Kacamata. Dinasti ini. Kacamata juga bisa muncul. Saya kacamata khusus. Dapat melihat jauh dan dekat. Anda juga bisa melihat menembus dinding. Lihatlah jauh dan lihatlah dekat. Bukankah itu teleskop? Dan kacamata baca? Menembus dinding. Mungkinkah itu? Kamu bisa melihatnya. Saya pergi. Benar-benar bisa melihat menembus. Saya akan memperkecil dan melihatnya. Ini tidak. Bos Li dan wanita tua itu? Mengapa mereka ada di sini? Nona Lin, Bos Li, kamu di sini. Apakah Anda Nona Weiwei? Wanita tua. Mengapa kamu datang sendiri? Ini sangat jauh. Duduklah dengan cepat. Xiao Xiao dan Tiangang, Anda menceritakan semuanya kepada saya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Nenek. Inilah yang harus saya lakukan. Saya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Weiwei. Apa yang kamu kenakan di wajahmu? UPS. Lupa melepasnya. Namun, saya juga tidak mengenal mereka. Tidak masalah. Nenek. Ini aku. Ini disebut kacamata khusus. Setelah memakainya, dapat melihat dengan lebih jelas. Ada hal yang ajaib. Nona Lin masih sangat muda dan menjanjikan. Benar. Ban ini. Nyonya Wang. Saya telah bekerja keras selama separuh hidup saya. Saya menderita masalah mata. Hal ini di kejauhan. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Ke tempat terdekat. Tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah keluarga Wang, bolak-balik. Saya mungkin menginvestasikan lebih dari 10.000 tael perak. Temukan dokter terkenal dari seluruh negeri. Semua tidak berdaya. Weiwei. Tidak tahu, kacamatamu.
Bisakah kamu menyembuhkannya? Gejala ini. Sekilas, dia terlihat menderita presbiopia. Gunakan kacamata khusus ini. Pasti bisa disembuhkan. Namun, hanya tidak tahu, apakah Anda memerlukan wanita tua untuk memakainya sepanjang waktu? Kacamata dapat memperbaiki resep mata pengguna. Efeknya masih ada saat Anda melepasnya. Masih bisa seperti ini. Seperti yang diharapkan dari kacamata khusus. Ini mudah digunakan. 10.000 tael perak ini milikku. Nenek. Tentu saja. Bagus. Teman lamaku. Itu disimpan. Tuhan itu sangat kuat. Anda membawa Wei Wei ke rumah Wang. Biarkan Butler Zhao membawaku kembali. Nona Nalin. Ayo pergi. Ini adalah keluarga Wang. Sangat mengesankan. Lihat saja dan Anda akan punya uang. Yang ini tergantung pada Anda. Kacamata khusus. Berhenti. Saya ingin tahu apakah ini keluarga Wang? Hai saudara. Apa sebutannya? Namaku Erzuzi. Jangan dekat-dekat denganku. Siapa kamu? Saya Bos Li yang menjalankan toko perjudian. Ibuku. Saya adalah teman lama Nyonya Ling. Kamu bilang kita adalah kenalan lama. Hanya seorang kenalan lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Apa kamu? Siapa kamu? Saya di sini untuk wanita tua itu. Menyembuhkan penyakit mata. Hanya film gadis kecil. Datang untuk berobat. Bah. Sesuatu yang mengandalkan tenaga manusia. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Wang? Bagaimana saya bisa menemukan orang seperti Anda? Jagalah rumah di sini. Bos Li. Jangan marah pada orang seperti ini. Sangat marah. Kami juga tidak layak. Anda telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutul. Berani memarahiku. Berhenti. Pengurus rumah tangga. Mereka bersaing. Saya ingin bertanya ke kantor utama kami. Dasar orang buta. Bos Li. Ini adalah pelayan baru kami di keluarga Wang. Tidak mengenalmu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Keluarga Wang Anda. Rumah tuanmu. Sudahkah Anda menemukan orang yang tepat? Segala jenis orang berani menggunakannya. Ya. Bos Li benar. Setelahnya, saya ingin memberinya pelajaran. Bos Li. Ini undangan saya. Nona Lin yang mengobati penyakit mata Nyonya. Nona Lin. Anda berdua diundang. Tunggu. Saya melihat pengurus rumah tangga ini. Dia juga orang yang bijaksana. Bukan begitu. Kedua pilar ini harus kita biarkan. Beri kami permintaan maaf. Masuk akal. Dua pilar. Mengapa kamu tidak segera berlutut, bersujud dan akui kesalahanmu? Tidak. Mengapa? Saya kepala pelayan. Aku tidak bisa mengendalikanmu bocah nakal. Bicara. Erzulah yang tidak memiliki penglihatan. Saya juga berharap Bos Li dan Nona Lin akan melakukannya. Bisakah kamu memaafkanku? Soalnya, dia sudah seperti ini. Tidak. Saya baik-baik saja. Tanya gadis dari Helin. Permintaan maaf. Saya hanya ingin menyelesaikan masalahnya. Apakah itu tamu masa depan? Ini dia, istanamu. Setiap orang harus dimarahi terlebih dahulu. Kemudian terima permintaan maafnya. Hanya dengan begitu aku bisa memasuki pintumu. Anda tidak akan memaafkan saya untuk ini. Dasar manis. Tunggu aku. Nona Lin. Topimu. Keluarga Wang kami tidak mampu membelinya. Jika tidak, ini adalah pilar kedua. Remunerasi untuk bekerja dalam 10 tahun ini. Saya harap Nona Lin akan menerimanya. Sekalipun dia mendapat pelajaran. Kamu hanya membuang-buang makanan. Apakah Anda layak menjadi pengurus rumah tangga? Seseorang akan datang. Kunci dia di gudang kayu. Puasa selama 3 hari. Tanpa pesananku. Tidak ada yang diizinkan membiarkannya keluar. Itu kepala pelayan. Tutup mulutnya untukku. Beri dia 3 hari. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Itu karena aku tidak mendisiplinkan pelayanku dengan baik. Nona Lin. Mohon terima uang ini. Bagus. Anda kepala pelayan. Cukup masuk akal. Tak terduga. Ada juga keuntungan yang tidak terduga. Oke. Masalahnya telah diselesaikan. Ayo cepat. Ayo pergi dan lihat apa yang salah dengan mata Nyonya. Anda berdua diundang. Nona Lin, ayo pergi. Nona Lin dan Bos Li. Tiba, saatnya mengurus rumah. Gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Raja Fugui, Tuan Muda Wang kami, seorang dokter ajaib juga diundang. Baru saja memasuki rumah. Tidak apa-apa. Saya percaya pada keterampilan medis saya. Bunga, bukan dari dinasti ini. Bisa disembuhkan. Tidak ada kacamata baca. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Ada hal lain yang harus kulakukan di sini. Mohon permisi. Tolong Nona Lin. Bagus. Nenek, yang ini, itu dokter Ye yang saya undang. Dia, aku puntur tangan sungguh menakjubkan. Ini pasti akan menyembuhkan penyakit mata Anda. Hanya nama palsu. Cucu yang baik. Nenek tahu maksudmu baik. Sudah bertahun-tahun. Saya telah menemukan begitu banyak dokter ajaib. Tidak bisa menyembuhkannya juga. Wanita tua. Saya Li Tiangang. Aku akan memberikannya padamu. Bawalah orang yang mampu. Dapat menyembuhkan penyakit mata Anda. Kenapa semua orang diperbolehkan masuk? Pelayan ini. Saatnya membersihkan. Kekayaan. Jangan sombong. Itu nenek. Xiao Li. Cucuku. Itu membuatmu tertawa. Minggir. Wanita tua. Pria cakap yang saya bawa. Pastinya dapat menyembuhkan penyakit mata Anda. Namanya Lin Wei Wei. Nona Lin. Apa? Jangan menggertak nenekku. Dia memiliki penglihatan yang buruk. Temukan saja seseorang. Ayo membodohi kami. Wanita tua. Menurut pendapat saya, ini adalah seorang gadis kecil yang rambutnya bahkan tidak panjang. Bagaimana mungkin menyembuhkanmu? Xiao Li. Ini, wanita tua. Apakah kamu? Terlihat jelas dari kejauhan. Itu buram ketika Anda melihat dari dekat. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku, mataku? Oh nenek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kondisi Anda, tanya saja di luar. Anda semua tahu ini, wanita tua. Menurut pendapat saya, kamu mempunyai kulit yang kemerahan. Tulang penuh.
Seharusnya, penumpukan makanan menyebabkan ki dalam tubuh tidak teratur. Izinkan saya memasukkan beberapa jarum dengan akupuntur. Akan disembuhkan. Nona Wei Wei, ini. Tidak apa-apa, biarkan dia mencobanya terlebih dahulu. Kami, Dr. Ye, akan mengambil tindakan nanti. Jangan takut konyol. Gadis kecil. Perhatikan baik-baik. Wanita tua. Bagaimana dengan efek mencobanya? Nenek, masih tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin? Tampaknya keterampilan medis Anda tidak pintar juga. Dr. Ye. Apa yang terjadi? Biarkan aku yang melakukannya. Bahkan aku pun tidak. Tetaplah di sini. Ini memalukan. Oke. Datang dan cobalah. Dia juga mengatakan dia bukan pembohong. Saya telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun. Saya telah melihat semua jenis perawatan. Hanya saja saya belum pernah melihatnya. Letakkan tongkat pada pasien. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Maksudmu, gadis ini berbohong kepada kita. Saya yakin. Tentu saja, tentu saja. Ada banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Keterampilan medis Anda tidak baik. Sebaliknya, Anda di sini untuk menjebak orang lain. Jangan berbicara dengan orang yang vulgar. Tuan Wang. Saya punya perawatan lain. Bisa mencoba. Nenek, apakah kamu mendengarnya? Film gadis ini hanya pembohong. Mari kita biarkan Dr. Ye mencoba lagi. Jangan khawatir. Saya pikir gadis ini bisa melakukannya. Nenek. Kamu menggunakan tanganmu. Sentuh tempat terakhir ini. Geser lurus ke belakang. Geser hingga Anda dapat melihat dengan jelas. Lihat dengan jelas. Belum pernah melihatnya. Sangat jelas. Ini tidak mungkin. Benar-benar palsu. Melihat berarti percaya. Penyakit mata wanita tua itu memang sudah sembuh. Apa? Apa yang dikatakan oleh Dr. Ilahi kita adalah benar. Sarana pemulihan sementara. Saya juga akan melakukannya. Memang tidak bisa disembuhkan. Gadis. Kamu mempunyai kemampuan. Turunkan tongkat ini. Kenapa kamu tidak berani? Kacamata khusus. Bantu aku mengukur mata wanita tua itu. Diperbaiki. Sudah diperbaiki untuk Anda. Wanita tua. Saya melepas kacamata hitam ini. Lalu kamu lihat lagi. Oke. Gadis. Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Terima kasih banyak. Jingran membiarkan gadis ini sembuh. Sialan. Ambil 10.000 tael perak ini. Kepada gadis ini. Terima kasih, Bu. Hidupku yang terakhir. Saya belum pernah melihat uang kertas sebanyak itu. Hasilkan uang, hasilkan uang. Mungkinkah saya sudah belajar kedokteran selama bertahun-tahun? Belajar salah. Nenek. Apakah kamu berbohong padaku? Kekayaan. Menurutmu siapa nenekmu? Saya bilang itu sudah sembuh. Itu baru saja sembuh. Ya. Sejak mataku. Sudah sembuh. Dr. Ye. Tinggalkan sesegera mungkin. Ya. Wanita tua. Ada apa dengan Nona Lin? Wanita tua. Orang ini sudah berulang kali. Jangan terlalu menghormati saya. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Saya tidak berpikir matang-matang. Apa pendapat Nona Lin? Jadilah itu. Anda membayar saya 5.000 tael perak. Aku akan melepaskanmu. Menyinggung saya. Tidak mungkin untuk pergi dengan mudah. Dasar gadis sialan. Masih menginginkan uangku. Tidak mungkin, Dr. Ye. Di istanaku. Dan menghina tamuku. Apakah kamu menganggapku terlalu serius? Tidak. Tidak, tidak. Tuan Wang. Apa yang harus saya lakukan? Membayar untuk itu. Kalau tidak, dengan karakter nenekku, Anda ingin keluar dengan cara ini. Ini bukan perkara sederhana. Baiklah aku. Saya memberi. Awalnya terpikir. Panggil dokter ajaib menyembuhkan penyakit mata wanita tua itu. Serahkan ban itu padaku. Lunasi hutang perjudian saya. Ini semua salah wanita ini. Merusak amal baikku. Nenek. Sejak penyakit matamu, semua telah disembuhkan. Lebih baik biarkan Nona Lin. Lebih baik segera kembali. Jangan terburu-buru. Nona Lin. Bisakah Anda menjual saya untuk menyelamatkan muka? Di rumahku. Bagaimana kalau makan siang? Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Kekayaan. Biarkan orang menyiapkan pesta. Menghibur tamu-tamu terhormat. Itu nenek. Tidak apa-apa untuk tidak pergi. Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu. Wanita tua. Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Saya tidak akan tinggal untuk jamuan makan. Baiklah kalau begitu. Pergi saja dan sibuk dulu. Nona Lin ada di sini bersamaku. Jangan khawatir. Ucapkan selamat tinggal pada Nona Lin. Nenek. Kalau begitu aku pergi dulu juga. Makan siang disiapkan untuk Nona Lin. Silakan. Nona Lin. Anda harus pergi ke ruang tamu dan istirahat dulu. Bagus. Terima kasih, Nyonya Wang. Pilar kedua sungguh menyedihkan. Wajah bengkak. Lebih besar dari tinjuku. Ya. Pengurus rumah tangga itu sangat kejam. Lihatlah lukanya. Saya gemetar. Tuan muda. Tidak bekerja keras. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu tanyakan? Hari ini tidak berjalan dengan baik. Bertemu wanita itu Lin Wei Wei. Biarkan aku bertemu denganmu. Kamu malas di sini.
Benar sekali, Lin Weiwei. Apa yang baru saja kita bicarakan? Ini terkait dengan Lin Weiwei. Kamu bertemu Lin Weiwei. Jelaskan padaku. Masalahnya seperti ini. Ketika Lin Weiwei datang ke pintu, dipermalukan oleh dua pilar, hanya menjadi pengurus rumah tangga, dan kami melihat Guizi berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, itu tidak berhasil. Akhirnya, atas permintaan Lin Weiwei, pramugara memberinya 100 tael perak. Dia juga memukuli saya 2 kali, di penjara di gudang kayu. Kamu bilang kamu harus berpuasa selama 3 hari, masih ada kain lap di mulut, bahkan tidak diperbolehkan berbicara. Ada hal seperti itu. Tepat sekali. Saya kekurangan orang saat makan siang, racuni gadis itu. Kedua pilar ini. Bukankah dia kandidat yang paling cocok? Oke, aku mengerti. Kamu, bawa aku ke gudang kayu. Itu kamu. Tubuhku yang berharga. Bagaimana Anda bisa sampai ke gudang kayu? Adapun kamu, teruslah bekerja untuk saya. Jangan biarkan aku melihatmu bermalas-malasan lagi. Itu Tuan Muda. Tiba Tuan Muda. Ayo, lepaskan ikatannya. Tuan Muda. Benar-benar bau. Itu memang tempat tinggal para pelayan. Oke, itu tidak ada hubungannya denganmu. Silakan, itu Tuan Muda. Aku bertanya padamu. Apakah kamu membenci Lin Weiwei? Benci. Aku sangat membencinya. Bagus. Ada kekurangan talenta seperti Anda. Tuan Muda. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Nyonya Wang. Undang Lin Weiwei. Pergi makan siang. Saya akan sampai di sana. Akan menciptakan peluang bagi Anda. Ambil saja racun itu. Turun ke teko itu. Bisakah itu dilakukan? Jangan khawatir, Guru. Nah, Lin Weiwei tidak bisa bertahan saat makan siang. Bagus. Setelah selesai, aku menjadikanmu pengurus rumah tangga. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana kabarnya? Terima kasih, Guru. Nona Lin. Saya tidak tahu tentang makanan ini. Apakah itu sesuai dengan keinginanmu? Terima kasih, Nyonya Wang. Saya tidak punya kebiasaan pilih-pilih makanan. Oke. Pelajari lebih lanjut dari Nona Lin. Saya tidak akan makan ini atau itu. Cepat atau lambat Anda akan menderita. Lin Weiwei, tunggu saja aku. Ini kematianmu segera. Pelayan di sebelahmu. Apakah dia orang baru yang baru direkrut? Ya, Nenek. Saya melihatnya. Saya biasanya lebih pintar. Jadi, bawa saja bersamamu. Jadilah pintar. Teruslah menatap tamu lain. Tidak sopan. Aku akan bertanya pada pengurus rumah nanti. Latih dia. Apakah kamu mendengarnya? Terima kasih, Bu. Nyonya Xie. Nona Lin. Kalau begitu ayo gunakan sumpit. 2 pilar. Bukankah dia ditahan oleh pengurus rumah tangga? Kenapa kamu keluar lagi? Masih sangat dekat dengan Wang Fugui. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Nenek. Saya dari luar. Saya membeli sekaleng teh yang enak. Terbaik untuk menghibur. Tamu terhormat seperti Nona Lin. Saya membiarkan orang pergi dan rendam dia. Oke. Kami kaya dan tercerahkan. 2 pilar. Pergi ambil teh. Itu Tuan Muda. Sekarang, Wang Fugui dan Erzuzi memeriksa mata mereka. Saya ingin melihatnya. Apa yang akan kalian berdua lakukan? Kacamata khusus. Mode perspektif. Apakah itu keracunan? Rencana yang kejam. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Teh ini terbuat dari daun teh, cangkir pertama, terutama manis. Anda sebaiknya mencobanya, meminumnya. Minumlah dengan cepat untukku. Saya seorang tamu. Secangkir teh pertama ini. Bagaimana mungkin giliranku untuk minum? Saya melihat 2 pilar ini. Sibuk sebelum dan sesudahnya. Kamu lihat, keringatnya mengucur. Jika tidak, secangkir teh pertama ini datang dan minum. Tidak. Sialan. Apakah wanita ini menebak sesuatu? Tidak mungkin, kekayaan. Bagaimana dengan pengembangan diri Anda sehari-hari? Saya sangat kecewa. Nenek. Bukankah ini juga menyoroti kita? Perhotelan? Pikirkan dulu. Bagaimana saya mengajari Anda bagaimana menjadi manusia? Ya. Wanita tua. Lalu secangkir teh ini. Itu milik Nona Yilin, kan? Diberikan 2 pilar. Terima kasih, Bu. Saya tidak lelah. Secangkir teh ini, biarkan Nona Lin meminumnya. Lancang. Bukankah benar tidak ada yang mendengarkan kata-kataku? Guru, ini. Jika wanita tua itu menyuruhmu minum, minum saja. Apa yang kamu minta dariku? Tuan, kamu tidak bisa. Oke kamu. Jangan dengarkan wanita tua itu. Jangan dengarkan aku juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin memberontak. Duduk. Seperti apa penampilanmu, Nenek? Aku terlalu bersemangat. Nona Lin. Orang-orang sekarang tidak tahu apa-apa. Jika tidak, saya minum secangkir teh ini. Anggap saja itu permintaan maaf padamu. Tidak. Wanita tua. Sejak Tuan Muda. Jangan biarkan aku minum secangkir teh ini. Mungkinkah itu ada dalam teh ini? Apakah Anda menambahkan sesuatu? Lin Weiwei, Anda meludahi orang. Kekayaan. Karena Tuan Muda sangat yakin. Jika tidak, secangkir teh ini. Berikan pada Tuan Muda untuk diminum. 2 pilar. Membiarkanmu minum teh. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Minumlah dengan cepat. Saya benar-benar tidak bisa minum teh ini. Nona Sherling. Berikan teh. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Apa yang sedang terjadi? Seseorang datang. Kejahatan akan dihukum. Wang Fugui.
Apakah ini salahmu? Nenek. Saya tidak bisa marah sesaat pun. Nona Lin menyembuhkan penyakitmu. Sanzu tahu dia salah. Mulai dari hari ini, dibumikan selama 1 tahun. Tolong ubah emosimu. Keluar dari sini sekarang. Itu nenek. Nona Lin. Saya tidak merawat cucu saya. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Tidak harus seperti ini. Nyonya, saya baik-baik saja. Seseorang datang. Ambil 50.000 tael perak. 50.000 tael ini. Anggap saja itu permintaan maaf padamu. Anda harus menerimanya. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati wanita tua. Kalau begitu aku pamit dulu. Kejahatan macam apa ini? Keluarga Wang ini sangat besar. Setelah berjalan lama, saya keluar. Paman, berhenti berkelahi. Berhenti. Wang Fugui. Wanita tua. Bukankah aku mengurungmu? Ini semua salahmu, Nona. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Bunuh dia untukku. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Bagaimana jika sesuatu terjadi padaku di sini, seluruh hidupmu? Jangan tinggalkan rumah ini. Kamu. Beraninya kamu mengatakan itu, jika bukan karena kamu. Mungkinkah aku berakhir seperti ini? Cepatlah. Itu tuan muda. Berhenti. Berhentilah jika kamu menyuruhku berhenti. Mengapa? Tuan muda, wanita tua itu tidak dapat menemukanmu. Kehilangan kesabaran di mana-mana. Biarkan Anda kembali dengan cepat. Wanita tua. Hanya karena wanita tua itu, saya baru saja ditahan. Saya tidak akan kembali. Bahkan jika kamu memukul mati, aku tidak kembali. Wanita tua itu tahu Anda akan mengatakan ini. Biarkan aku memberitahumu. Jika aku tidak melihatmu sekarang, aku akan memukul 5 atau 10 kali. Aku akan melakukan 5. Apa? Wanita tua itu sangat marah. Selesai, tuan muda. Cepat kembali. Jika tidak, wajahku akan segera ditampar. Tunggu saja aku. Aku akan menjagamu cepat atau lambat. Mari kita bicarakan hal itu setelah Anda berada di dalam kurungan. Tuan muda. Ayo cepat pergi. Mereka semua menindas saya, bukan? Tunggu aku. Menyinggung saya. Sangat pantas mendapatkannya. Mereka semua menindas saya, bukan? Tunggu aku. Kakek, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih gadis. Kakek, saya tidak punya banyak perubahan pada diri saya. Uang ini. Ambillah dan belilah makanan. Terima kasih. Anak, kamu orang yang baik. Anak baik. Perutmu masih belum bisa terisi. Masih bersedia membantu saya. Aku merindukanmu dengan kebaikan. Nenek memberimu senjata ajaib. Senjata ajaib. Saya memutuskan. Saya ingin menggunakan uang yang diperoleh dari tas harta karun Qiangun. Membuka toko. Biarkan saja para pengemis ini. Jadilah karyawanku. Begitu banyak penderitaan di dunia. Biarkan aku melakukan sesuatu yang baik sekali saja. Wanita tua. Nona Lin. Kenapa kamu kembali lagi? Apakah Anda mencoba menyelesaikan masalah dengan Fugui? Tidak. Jangan khawatir, Nona Lin. Saya tahu dari pengurus rumah tangga. Dia menindas pengemis. Biarkan pengurus rumah tangga memukulnya 50 kali. Bisakah kamu melihatnya demi aku? Menyelamatkan nyawanya. Tidak mengharapkan itu. Masih belum lolos. Nasib dipukuli. Aku hanya akan mengatakannya. Tuhan pasti akan menghukum orang seperti ini. Wanita tua. Aku di sini untuk menemuimu kali ini. Ini sebenarnya bukan untuk ini. Apa yang terjadi? Saya ingin membuka toko. Saya tidak tahu siapa yang harus dicari. Jadi, saya ingin meminta nasihat Anda. Bagus. Punya ide. Namun, orang yang bertanggung jawab atas toko-toko di daerah kami adalah hakim daerah. Kamu harus melakukannya. Pergi ke rumah hakim daerah. Hakim daerah? Jadi apa yang harus saya perhatikan? Hakim daerah ini baru saja menjabat belum lama ini. Saya juga tidak tahu banyak. Jika tidak, Anda membawa tanda keluarga Wang kami. Saya yakin tidak akan ada masalah. Seseorang datang. Terima kasih sebelumnya, Bu. Kalau begitu aku pamit dulu. Wanita tua ini sangat kejam. Aduh, pantatku. Tuan muda, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Gadis bernama Lin datang ke rumah itu lagi. Apa? Orang ini ada di sini lagi. Untuk apa kamu di sini? Sepertinya mereka akan membuka toko. Wanita tua, dia juga memberinya token keluarga Wang. Biarkan dia menemukan hakim daerah. Apa? Dia tidak boleh melakukan itu. Dapatkan 100.000 tael perak. Biarkan hakim daerah tangkap dia. Jadikan hidupnya lebih buruk dari kematian. Itu tuan muda. Ini sudah larut. Istirahat dulu. Saya akan menemui hakim daerah besok. UPS. Beristirahat selama 1 malam. Merasa nyaman seluruhnya. Merapikan. Bersiaplah untuk pergi ke hakim daerah. Siapa kamu? Tahukah kamu di mana tempat ini? Saya di sini untuk menemui hakim daerah. Mencari tuannya. Anda tahu dunia. Berapa banyak orang yang ingin memasuki pintu ini? Anda juga pantas mendapatkannya. Petugas kebersihan apa? Mereka semua sangat sombong. Anda ingin uang, bukan? Masuk akal. Bawa itu. Tidak. Beraninya kamu mempermainkanku. Kembali dan lihat ke cermin. Pintu ini. Tidak mungkin aku mengizinkanmu masuk. Saya sudah terbiasa mendominasi sekarang. Mustahil untuk benar-benar tidak bisa memasuki gerbang ini. Hei, ada. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? UPS. Jika Anda memiliki hal yang bagus, tolong beritahu saya sebelumnya. Masuk, masuk.
Hai kamu. Saya sudah membayar tol dan masih tidak bisa masuk. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Siapa bilang ini tol? Kembalikan liontin giok itu padaku. Masuk ke sakuku. Tidak ada yang bisa membiarkan saya mengeluarkannya. Benarkah? Tidak tahu juga. Liontin giok Nyonya Wang dari Qian Zuang. Letakkan di pelukanmu. Apakah panas atau tidak? Apa? Anda baru saja mengeluarkannya. Itu liontin giok Nyonya Wang. Benar. Ternyata direkomendasikan oleh orang terkemuka. Penjahatnya tidak memiliki penglihatan. Aku akan minta maaf padamu. Oke, saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Tunjukkan padaku jalannya. Ya. Bersenandung. Untungnya, ada liontin giok yang diberikan oleh wanita tua itu. Nona, bisakah Anda menunggu di sini sebentar? Tuanku, tepat di ruang belajar di depan. Ya. Bisakah Anda memberitahu saya? Kunjungan Lin Weiwei. Ya. Wah. Rumah hakim daerah ini. Melihat rumah Nyonya Biwang. Jauh lebih mengesankan. Pasti menghabiskan banyak uang. Perak. Tunggu. Sepertinya hari ini. Belum melihatnya. Apa perlengkapan bayi saya? UPS. Lin Weiwei, suatu hal yang penting. Anda bisa melupakannya. Saya seorang pisau bedah yang tak terkalahkan. Satu pukulan. Menyakiti orang jauh. Anda juga bisa menjahit luka secara instan. Pantas saja disebut tak terkalahkan. Sangat kuat. Saya harus mencoba. Sungguh luar biasa. Masuk. Guru. Ada seorang gadis bernama Lin Vivi datang dan kunjungi. Dia memegang tanda Nyonya Wang di tangannya. Biarkan dia masuk. Ya. Pemimpin daerah. Mengganggu. Tidak masalah. Terdengar. Anda adalah Nyonya Wang. Anda diperkenalkan di sini, kan? Ya. Temukan hakim daerah. Ada apa? Saya ingin membuka toko. Tidak tahu apa yang saya butuhkan. Lihat. Apakah barang-barang ini ada di mejaku? Melihatnya. Ini aku. Kepada masyarakat umum. Buka toko. Sangat mendukung. Hanya saja toko ini. Dari awal. Tapi itu membutuhkan banyak uang. Anda tidak bisa sendirian saja. Datanglah padaku. Saya akan memberinya hak istimewa ini. Ternyata saya disuruh pakai silver. Buatlah beberapa koneksi. Hakim daerah benar. Lihatlah gadis-gadis. Itu saja, orang yang masuk akal. Itu. Mohon serahkan informasinya terlebih dahulu. Hakim daerah. Informasi yang Anda sebutkan. Bukankah itu hanya uang gratis? Di sini bersamaku. Bukan bicara soal uang, bicara saja tentang materi. Itu saja. Tidak tahu juga. Aku menempatkanmu di sini. Menerima suap. Jika semua orang menyebarkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Maka kamu mati. Saya tidak percaya. Dunia ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda. Tinggalkan aku sendiri. Siapa yang akan menjagaku? Siapa yang bisa mengendalikan saya? Siapa yang bisa mengendalikan saya? Jika saya, laporkan Anda ke ibu kota. Bisakah kamu tetap sombong? Aku akan memberitahumu saja. Tidak berguna. Lalu bagaimana jika ibu kota mengirim orang? Beri aku sejumlah uang. Semuanya, tetap aman dan sehat. Adapun kamu, hanya layak menjadi milikku. Tahanan. Bagus. Kalau begitu mari kita coba. Seseorang datang. Dapatkan dia untukku. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Ambil pisau kecil yang patah. Berpikir bahwa saya tidak terkalahkan. Berikan semuanya padaku. Keindahan. Lebih baik tidak berjuang lagi. Kita. Aku akan sangat mencintaimu. Mencari kematian. Mencari kematian. Tidak bisa membunuh. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa pergi. Sihigong. Berani maju lagi. Jendela ini. Ini adalah takdirmu. Limbah. UPS. Saya tidak menyangka hakim daerah ini. Dia sebenarnya adalah pejabat yang korup. UPS. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga ingin membuka toko. Orang ini. Mengapa itu terlihat begitu familiar? Lupakan. Tidak ingat. UPS, hilang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hakim daerah. Saya diutus oleh Guru Wang Fugui. Tidak peduli siapa yang memintamu datang. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku sedang sibuk? Film gadis sialan. Orang dewasa sedang membicarakan Lin Weiwei, bukan? Bagaimana kamu tahu? Tuan muda saya meminta Anda untuk membantu saya. Itu ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah itu? Tuan muda Anda. Saya juga punya dendam terhadapnya. Tuan muda saya ingin hakim daerah membantu saya. Tangkap dia.
Jadikan hidupnya lebih buruk dari kematian. Ini adalah uang kertas 100.000 tael perak. Ini adalah hadiah yang diberikan Tuan Muda kepadamu. Sama sekali tidak ada masalah. Bungkus itu padaku. Terima kasih Tuan Muda untuk saya. Uang bisa membuat dunia berputar. Lin Wei Wei. Tunggu sampai aku mengumpulkan anak buahku. Ini hari kematianmu. Tidak baik kalau mereka semua menjadi budak. Kamu terluka parah. Saya bersalah. Kota. Tidak. Tidak apa-apa. Ini aku. Tanpa diduga. Seseorang berani membunuh. Antek. Aku akan mencarikanmu dokter ajaib sekarang. Apakah Anda optimis terhadap Kaisar? Ya. Jika ada yang berani masuk. Bunuh tanpa ampun. Ya. Tahukah Anda di mana ada dokter ajaib? Tidak tahu. UPS, orang ini tidak mengenal tempat ini. Di mana saya bisa menemukan dokter ajaib? Aku tahu. Seorang pria bernama Ye, seseorang bernama Zhao. Kamu benar-benar tahu. Dia berkeliling mengemis. Di daerah ini, tidak ada seorang pun yang tidak dia kenal. Ayo. Kalian berdua, cepat temukan dokter ajaib ini. Datang ke sini, cepatlah. Jadi apa yang kita katakan, mereka akan datang. Terlalu cemas, saya hampir lupa mengatakannya. Katakan saja. Ada seorang pria datang ke ibu kota, terluka oleh panah. Berikan 1 juta tael perak untuk menyelamatkan nyawa. Bagus. Ya. Itu benar. Bagus, serahkan pada kami berdua. Oh, panjang umur, Tuhan, Anda harus bertahan. Bukankah ini dokter Ye? Bagaimana? Ada pasien lagi. Mencari Anda untuk mengambil tindakan? Lao Ye. Kamu kenal dia? Tahu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dokter ajaib ini. Dokter Ye dan saya. Itu adalah kenalan lama. Saya sangat tidak beruntung. Kenapa aku bertemu denganmu lagi? Bagaimana? Apakah Anda mempunyai dendam terhadapnya? Punya dendam. Tidak sebanyak itu. Penyakit mata Nyonya Wang di Qianzuang. Apakah kamu masih ingat? Ingat. Pada saat itu, saya mencoba segala cara saya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia sembuh. Membuatku kehilangan muka. Ternyata memang begitu. Lin Wei Wei. Nona Lin. Bagaimana kamu tahu namanya? Hal memalukanmu. Itu semua tersebar. Siapa yang tidak kenal Nona Lin? Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib yang hidup. Lao Zhao, kamu. Hei. Jangan berani mengambilnya. Jangan ambil. Bolehkah saya bertanya pada kedua dokter ajaib itu, kemana kita akan pergi kali ini? Sekarang saya memiliki pisau bedah yang tak terkalahkan. Suatu hal yang baik untuk menyelamatkan orang. Saya harus bertanya-tanya. Nona Lin. Hanya bisa bicara. Saya diundang ke sebuah restoran, mengobati pukulan besar dari ibu kota. Dari ibu kota. Apakah dia mengatakan itu? Penyakit apa yang kamu derita? Busur dan anak panah tertancap di dada. Trauma. Siapa yang menyembuhkan? Kepada siapa saya dapat memberikan 1 juta tael perak? 1 juta tael. Pisau bedahku yang tak terkalahkan. Spesialisasi dalam mengobati trauma. Pesanan ini. Saya sudah selesai. Lao Zhao. Nona Lin siap berangkat. Tidak ada yang salah dengan kami. Ayo pergi, ayo kembali. Oke. Dokter Lin mengambil tindakan. Tidak ada yang salah denganku. Saya tidak ingin bersamanya. Memalukan. Terima kasih dua dokter ajaib. Ceritakan detailnya padaku. UPS, kenapa kamu belum datang? Kaisar akan pingsan. Kaisar. Permisi. Apakah ini rumah majikan di Beijing? Ya. Siapa kamu? Saya Lin Wei Wei. Spesialisasi dalam mengobati trauma. Itu tidak benar. Saya dengar di sini, dokter ajaib paling terkenal. Salah satunya adalah dokter. Anda bukan pembohong, kan? Sungguh tidak. Itu. Bagaimana cara membuktikan bahwa Anda adalah dokter ajaib? Ini. Saya memberikannya kepada Anda, Tuan. Hal-hal kuratif. Pisau. Siapa kamu? Apakah itu seorang pembunuh? Tampaknya. Pria ini, dia masih menjadi pemain besar di ibu kota, mungkin selain uang. Anda juga dapat membantu saya menyelesaikan masalah hakim daerah. Tidak sebaik ini. Anda membiarkan saudara ini di tanganmu. Buatlah bukaan kecil. Jika aku bisa menyembuhkannya, itu akan membuktikannya. Tidak. Mungkin Anda ingin mencoba menyakiti tuannya. Dapatkan dia untukku. Tidak mematuhi orang lain. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Pisau bedah yang tak terkalahkan. Kurangi daya. Oke. Ini, apa jenis seni bela diri itu? Oke. Kali ini, tidak perlu membuat luka di tangan Anda. Saya bisa menyembuhkannya. Ini harus dibuktikan, bukan? Publik. Pak. Dengan kekuatannya, kami bukan tandingannya. Oke. Itu. Saya ingin merepotkan Anda untuk mengobati lukanya. Oke. Oke. Hanya sedikit trik dan berhasil. Lalu masalah. Nona masalah. Rawat luka tuan kita. Bangunlah dengan cepat. Jangan khawatir, saya di sini. Tuanmu tidak bisa mati. Silakan masuk. Bagus.
Gadis, apa yang harus saya lakukan? Keluarkan busur dan anak panahnya terlebih dahulu. Lukai tuanmu. Ekspos saja. Hei, guru, mohon bersabar. Sangat menakjubkan. Terima kasih gadis karena telah menyelamatkan tuan kami. Bangunlah dengan cepat. Bangku kecil. Pak, saya di sini. Bantu aku berdiri. Guru. Dokter ajaib inilah yang menyelamatkan Anda. Terima kasih gadis. Bantuan. Saya tidak tahu nama gadis itu. Nama saya Lin Weiwei. Kamu. Nama keluarga saya adalah Huang. Panggil saja saya Bos Huang. Bangku kecil. Apakah Anda sudah membayar Nona Lin? Kembali ke master. Aku baru saja melupakannya. Nona Lin, ini upahmu. Terima kasih tuan. Bagus. Tangkap penjahat utama Lin Vivi. Bangku kecil. Berganti pakaian. Tangkap penjahat utama Lin Vivi. Minggir, semuanya. Hakim daerah memiliki perintah. Tangkap penjahat utama Lin Vivi. Apakah Anda mencoba melindunginya? Nona Lin. Ini adalah, saya ingin membuka toko. Saya pergi ke hakim daerah, tapi saya tidak menyuapnya. Tanpa diduga. Dia mengirim orang untuk menangkap saya. Sungguh tidak masuk akal. Tidak ada hukum raja. Siapa memberi Anda hak yang begitu besar? Berhenti bicara omong kosong. Mengambil. Berhenti. Berhenti. Bawa mereka berdua pergi juga. Guru, apakah kita perlu menangkap mereka? Hei. Saya ingin melihatnya. Siapa? Sangat lancang. Ada seseorang yang mengerti. Saya tahu tidak ada gunanya mengambil tindakan. Ikut dengan kami. Bangku kecil. Guru, tembak panah sinyal. Dinasti ini. Ada hal seperti itu. Anda sebaiknya menyerah. Jangan lakukan pekerjaan sia-sia ini. Tampaknya para pejabat pemerintah ini belum tahu ini apa. Saya berharap Tuan Jingcheng akan menelepon seseorang. Apakah statusnya lebih tinggi dari hakim daerah? Pak, orang itu ditangkap. Tidak. Apakah Anda ingin menangkapnya? Bagaimana? Ada 3 lagi. Kembali ke tuanmu. Ketiganya adalah kaki tangan kejahatan tersebut. Saya curiga mereka adalah bandit. Oke. Ada juga keuntungan yang tidak terduga. Lin Weiwei. Kali ini, baik rakyat maupun rakyat mendapatkan barang curian tersebut. Apalagi yang ingin Anda katakan? Hakim daerah, hanya karena aku tidak menyuapmu. Kirimkan saja seseorang untuk menangkapku. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Tangkap saja. Kamu. Jadi apa? Anda melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Mengabaikan hukum. Bukankah tidak ada orang yang bertanggung jawab? Kamu melakukannya dengan benar. Belum ada yang peduli. Aku beritahu kamu, di sini, sayalah hukumnya. Ini adalah dewa daerah ini. Siapa yang saya ingin mati? Siapapun yang mati. Ayo. Berikan padaku. Tarik semuanya ke bawah. Pemenggalan kepala. Kamu berani. Sebagai orang tua. Memfitnah orang-orang. Menghina orang yang berbudi luhur. Siapa? Memberimu begitu banyak kekuatan. Yo, ternyata Anda bisa bicara. Saya pikir. Anda seorang bisu. Tutup mulut. Kamu budak. Beraninya kamu berbicara kepada tuan kami seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan melepas topi hitammu untukmu. Lancang. Kata-kata ini, apakah itu sesuatu yang bisa kamu katakan juga? Kepada 2 orang ini, pukul 100 papan besar. Tarik lagi. Bangku kecil, tunjukkan identitas Anda, mematuhi keputusan tersebut. Saya tidak peduli apa identitas Anda, siapa yang datang, tidak bisa mengendalikanku. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Kaisar, dia adalah kaisar. Bagaimana mungkin? Saya dengan santai menyelamatkan seorang kaisar. Situasi ini teratasi. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Selesai. Apa yang harus saya lakukan jika saya mati? Hakim daerah, jangan tertipu olehnya. Bagaimana kaisar bisa begitu kotor? Benar. Bagaimana Anda bisa datang ke tempat jelek seperti kami ini? Dia pasti palsu. Persetan denganku. Siapa yang membunuhnya? Hadiah 100.000 tael perak. Ayo, saudara-saudara. Penyelamatanmu sudah terlambat. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Tidak masalah. Komandan sang datang pada waktu yang tepat. Angkat jubah kerajaan. Jubah kerajaan. Ternyata itu adalah jubah kerajaan. Dia benar-benar seorang kaisar. Berani. Masih belum berlutut. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Masukkan pejabat korup ini dan bawahannya. Semua dipenjara. 5 hari. Ratu musim gugur bertanya tentang pemenggalan kepala. Yang Mulia, mohon ampuni hidup saya. Ya, itu Wang Fugui. Tuan muda dari keluarga Wang lah yang membuatku begitu kaya. Kaisar. Yang Mulia, mohon maafkan saya. Yang Mulia, Wang Fugui.
Zhang Wuyo. Saya di sini. Saya memerintahkan Anda untuk mencari tahu keseluruhan cerita lacak pelaku sebenarnya. Ya. Wang Fugui. Itu dia lagi. Dia tidak akan mati sekarang. Anda juga harus mengupas kulitnya. Nona Lin. Akar rumput Lin Weiwei. Tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah penyelamat saya. Tidak perlu bersikap sopan. Baiklah kalau begitu. Jangan khawatir. Zhang Wuyo, dia adalah komandan pasukan kekaisaranku. Wang Fugui. Dia tidak bisa lari. Zhang Tongling melakukan banyak hal. Tentu saja saya percaya. Nona Lin. Apakah Anda punya keluhan? Anda bisa memberitahu saya apa saja, tidak lebih. Kaisar ada di sini. Kabupaten kami itu hanya akan berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Nona Lin. Anda adalah wanita yang luar biasa. Bangku kecil. Aturlah. Siapkan pesta besok. Mematuhi keputusan tersebut, Nona Lin. Pastikan untuk menghargainya. Tepat pada waktunya untuk meminjam makanan ini. Bicaralah dengan Kaisar, bisnis karyawan pengemis. Mematuhi keputusan tersebut. Sampai jumpa besok. Bagus, sampai jumpa besok. Kamu, siapa kamu? Beranikah Anda datang ke keluarga kami untuk menimbulkan masalah? Perintah lisan Kaisar. Pendosa Wang Fugui. Beli pembunuhan untuk membunuh. Tangkap segera. Ratu si gugur bertanya tentang penggalan kepala tanpa penundaan. Apa? Tidak. Bukan aku. Itu bukan aku. Wang Fugui. Aneh. Saya hanya bisa menyalahkan Anda karena memprovokasi orang yang salah. Siapa? Siapa? Lin Weiwei. Nona Lin. Dia. Itu penjahatnya. Tutup jalangmu. Mengambil. Hei. Kaisar dianiaya. Tidak tahu apa-apa juga. Bagaimana kabarnya? Saya tidak ingin menyimpannya. Penjahat yang ingin menyakitiku setiap hari. Nona Lin. Zhang Tongling. Hei, tidak perlu sopan, tidak perlu sopan. Datanglah hari ini. Saya punya kabar baik untuk Anda. Ini hari ini, pengakuan Wang Fugui. Dia telah mengakui semua kejahatannya. Saya akan segera meminta bantuan. Itu bagus. Nanti, saya tidak perlu khawatir lagi. Berita itu telah diberitahukan. Kalau begitu aku pamit dulu. Terima kasih, Komandan Zhang. Selanjutnya, Anda harus bersiap. Ini tentang pesta besok. UPS. Lihat apa harta karun hari ini. Saya adalah portal yang mengabaikan ruang. Memungkinkan Anda untuk datang dan pergi dengan bebas. Luasnya langit dan bumi. Semua di pintu. Ini sebenarnya sebuah portal. Setelah itu. Tapi itu menyelamatkan saya banyak usaha. Tepat sekali. Saat waktunya makan. Saya harus mencobanya. Kami benar-benar sampai di restoran. Ini memang portal saya. Tidak masalah, duduk dan makan. Hei. Bangku kecil. Kamu juga duduk. Kaisar. Bukankah ini buruk? Hei. Di sini, tidak ada raja atau menteri. Apakah Anda ingin menolak perintah tersebut? Mematuhi keputusan tersebut. Nona Lin. Tidak tahu. Apa rencana Anda selanjutnya? Saya siap. Membuka toko. Tapi apa sebenarnya yang dijual? Saya belum merencanakannya. Ini sederhana. Aku akan membiarkan Zhang Wuyo memberi Anda sertifikat. Kemudian dari istana. Temukankanmu beberapa pelayan yang cakap. Zhang Wuyo. Ah. Ini. Kaisar. Hei. Tidak perlu merepotkan Komandan Zhang. Saya berencana untuk melakukannya. Pekerjakan energi. Pengemis. Ya. Nona Lin. Mengapa melakukan ini? Sekarang. Saya tidak kekurangan uang secara logika. Hidupku seharusnya baik. Tapi. Saya selalu memikirkan. Melihat beberapa pengemis di jalan. Menahan lapar. Setengah berpakaian. Setiap kali aku melihat mereka. Hatiku selalu lemah. Jadi. Saya ingin memberikannya kepada orang-orang ini. Menyediakan tempat tinggal. Pekerjaan. Nona Lin bisa dikatakan begitu di dunia saat ini. Dia adalah orang paling baik hati yang langka di dunia. Kaisar. Nona Lin sungguh. Orang yang hebat. Ya. Saya telah mengelola pemerintahan selama 20 tahun. Temui berbagai talenta. Saya juga melihat banyak pejabat yang korup. Hanya tidak. Sebutkan pengemis. Kebaikan Nona Lin. Itu tidak mudah. Membuat orang bisa diajar. Kaisar. Kamu. Tidak perlu berpikir bahwa saya begitu hebat. Makan. Jangan khawatir, Nona Lin. Masalah ini. Setelah saya kembali ke istana. Saya pasti akan memberi Anda jawabannya. Datang untuk makan. Makan. Hati ini gelisah. Saya juga tidak tahan membaca buku ini. Pangeran, surat datang. Rencana kami untuk membunuh Kaisar berhasil. Sungguh, berikan aku surat itu secepatnya. Bagus.
Kaisar terkena panah. Mati. Selamat kepada Yang Mulia. Anda masih memanggil saya Yang Mulia? Hidup kaisarku, hidup kaisar. Oke. Siapa yang membiarkan hal lama ini? Kunjungan pribadi tidak diperlukan untuk menemukan putrinya yang telah lama hilang. Di mana adikku? Kesempatan yang bagus. Bagaimana mungkin kamu tidak tertangkap olehku? Tuhan menghargai Anda, Yang Mulia. Zhao Chun, saya di sini. Bawa Custodes. Ayo masuk istana. Saya ingin melakukannya di depan para menteri lama ini. Duduk di kursi itu. Patuh. Guru. Tidak bagus. Fase. Fase. Tuan Siang sangat panik. Berapa umurmu? Masih sangat ceroboh. Pangeran kedua mengirim Zhao Chun. Pimpin pasukan 50.000 orang. Bergegas ke gerbang istana. Bagaimana mungkin? Saya, Perdana Menteri, ada di sini. Beraninya dia. Itu benar sekali. Beraninya dia. Apakah dia tahu? Kaisar tidak ada di istana. Sangat besar. Pergi dengan cepat. Siapkan kereta untukku. Saya ingin istana manusia. Saya ingin manusia. Ya, kembalilah. Juga. Dapatkan berita ini dengan cepat. Beritahu Tai Wei Wanglin. Juga, sensor Zhang Tianran. Biarkan mereka memasuki istana secepatnya. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Hei, masih ada lagi. Kirim berita ini. Merpati terbang mengantarkan surat kepada Kaisar. Katakan padanya untuk bergegas. Berkendara kembali ke istana. Ya, pergi dengan cepat. Segalanya akan berubah. Pangeran. Apa yang harus dilakukan? Haruskah kita menyerangnya? Dengan 50.000 tentara ini, ambil seluruh istana. Sepotong kue. Ini akan menjadi istanaku mulai sekarang. Mari bersikap lembut. Mengerti? Ya. Silakan. Siapa yang bertugas hari ini? Hanya 10 angka untuk Anda. Bukakan pintunya untukku. Jika tidak, aku akan mengambil kepalamu dan meminumnya bersamamu. Menurutku siapa yang digonggong anjing itu? Obrolannya sangat berisik. Ternyata itu milik pangeran kedua. Sungguh menyebalkan. Mencari kematian. Tutup mulut. Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Kamu. Bawahan tidak melakukannya dengan baik. Tolong hukum pangeran kedua. Tidak apa-apa. Pangeran ini memerintahkanmu. Bukakan gerbang kota ini untukku. Tidak ada surat perintah seperti itu saat ini. Pintu ini. Siapa yang datang? Dia bahkan tidak bisa membukanya. Dasar budak jalang. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saudara laki-laki, buka matamu dan lihat dengan jelas. Bahkan seekor lalat pun tidak ada hari ini. Jangan pernah berpikir untuk membiarkannya masuk. Ya. Zhao Chun. Dapat pesanannya. Bunuh mereka untukku. Ya, saudara laki-laki. Persetan denganku. Bunuh aku. Pangeran kedua. Untungnya, saya memenuhi nasib saya. Gerbang kota terbuka. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Kamu harus mati dengan baik. Pangeran kedua, masih ada energi. Haruskah aku membunuhnya secara langsung? Membunuh. Berhenti. Pangeran. Apakah Anda sudah cukup mengalami kesulitan? Berhenti sekarang. Masih ada waktu. Bawalah 50.000 tentara dan kuda secara pribadi. Siapa yang memberimu perintah militer? Anggap saja aku sebagai letnan hanya untuk pertunjukan. Pangeran kedua. Anda membuat masalah seperti ini. Pergi ke pengadilan besok. Saya harus mengambil salinan buku Anda. Aduh. Kalian 3 orang tua. Belum mati. Jangan keras kepala lagi. Oke. Zhao Chun, mari selamatkan nyawa penjaga gerbang ini. Ya. Anda mengenal saya. Bukan itu yang saya maksud. Oh. Bukan itu yang saya maksud. Ini tidak cukup. Kamu berani. Pangeran kamu. Jika Anda bertanya, itu akan menjadi bencana besar bagi Anda. Apa yang kalian berdua lakukan? Persetan dengannya. Persetan dia. Tinggalkan nama dalam sejarah. Aktif. Cukup. Hentikan. Tolong. Pangeran kedua masuk istana. Pangeran kedua masuk istana. Lau dia. Anda bingung. Hahaha. Oke. Zhao Chun. Mari kita tinggal di istana. Dia Long Yuan. Kamu pengecut. Saya ingin memberi Anda salinannya. Anda tahu sial. Rencana untuk hari ini. Hanya penundaan. Pangeran kedua memasuki istana. Harus mencari dengan penuh semangat. Segel giok kerajaan. Kami 3 tulang tua. Apakah Anda harus bertahan sampai saat itu? Ya. Itu masuk akal. Ya. Kaisar, sesuatu yang buruk terjadi. Surat ucapan selamat dari Perdana Menteri. Sesuatu terjadi di ibu kota. Pangeran kedua membawa Zhao Chun bersamanya. Konspirasi dengan 50.000 tentara dan kuda sudah sampai di gerbang istana. Dunia. Akan terjadi kekacauan. Bangku kecil, Buddha itu ada di sini. Berkendara kembali ke istana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kaisar. Kembali ke Beijing dari sini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Aku takut kalau begitu. Semuanya sudah beres. Apa yang harus saya lakukan? Kaisar. Saya punya ide. Pangeran. Berhenti sekarang. Ini belum terlambat.
Saya berjanji. Kaisar, aku tidak akan mempermalukanmu. Orang tua, saya juga bersedia menjamin Anda. Saya tidak begitu bangga. Paling-paling saya tidak akan membaca buku Anda. Hahaha. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pikir aku masih mempercayainya? Apakah kalian bertiga berbohong? Pangeran kedua. Mengapa tidak memberitahu kebenaran tentang ketiga orang tua ini? Biarkan mereka mati. Bagus. Kalian bertiga. Saya tidak akan mengalami delusi lagi. Kaisar datang untuk menyelamatkanmu. Berhentilah bermimpi. Apa maksudmu? Saudara-saudara di seberang juga mendengarkan. Kaisar yang kalian semua harapkan tidak bisa kembali. Apa maksudmu? Dia telah diutus olehku, dibunuh secara diam-diam, panah di dada, mendapat panah di dada. Saya takut sekarang, sudah terkubur di hutan belantara. Kamu kentut. Kaisar sudah mati. Aku akan membunuhmu, bajingan. Veteran He Long Yuan. Perpisahan dengan Kaisar. Hidup Kaisar kita. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Wang Lin. Perpisahan dengan Kaisar. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Hahaha. Kaisar telah pergi. Saudara laki-laki berlari dengan cepat. Zhao Chun, bawa He Long Yuan bersamamu. Ya. Datang ke sini. Bunuh aku. Membunuh. Zhang Wuyo. Seperti yang Anda lihat, pengawal istana di istana. Bisakah kamu bertahan 3 hari? Kembali ke Kaisar. Pengawal istana di istana. Tidak ada perintah dari Kaisar. Kami hanya bisa diam. Aku hanya takut pangeran kedua akan mendapatkan segel gioknya setelah pengawal istana berada di bawah komandonya. Kita sudah selesai. Itu. Tentara lain di. Bisakah kamu bertahan 3 hari? Tentara lain di. Terutama menjaga gerbang kota. Tidak banyak orang. Lemah dalam kekuatan. Mungkin aku tidak akan mampu bertahan setengah hari pun. Mungkinkah itu? Hari. Apakah Anda ingin menghancurkan dinasti saya? Kaisar. Perdana Menteri dia masih di ibu kota. Dengan kemampuannya. Kumpulkan beberapa orang. Pasti mampu menghentikan para pemberontak. Ya. Dan dia Long Yuan. He Long Yuan adalah seekor rubah tua. Dia pasti punya cara. Kaisar. Zhao Chun. Orang kepercayaan pangeran kedua. Kekuatannya hanya kalah dengan milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan ibu kota. Bijaksanalah lagi. Tidak bisa menghentikannya. Kekuatan absolut. Ini juga tidak akan berhasil. Itu juga tidak akan berhasil. Apa yang harus dilakukan? Kaisar. Saya punya ide. Anda benar-benar punya cara. Biarkan aku kembali ke istana. Jangan khawatir. Tunggu sampai aku kembali ke istana. Aku pasti akan menjadikanmu sang putri. Tidak ingin hal itu terjadi lagi. Dipermalukan oleh pejabat yang korup. Hanya dengan mendapatkan identitas. Untuk putri ini. Selesai. Kaisar. Kaisar. Benda ini adalah portal. Bisa mengabaikan jarak. Kirim kemana saja. Kemana kamu ingin pergi. Tidak sebaik. Ayo langsung. Bagaimana kalau berteleportasi ke istana? Bagus, Nona Lin. Lalu, terima kasih atas bantuan Anda. Yang mulia, mohon, pergi. Hari ini saya dipanggil Kaisar Jing. Siapa yang berani mengatakan tidak? Hidup Kaisarku, hidup Kaisar. Tubuh datar. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Jing. Masih terlambat untuk kembali. Kehidupan manusia itu seperti rumput. Hidup itu seperti rumput. Apakah ini kejamnya perebutan tahta? Bukankah seharusnya begitu? Pangeran sudah menemukan segel gioknya, bukan? Tidak mungkin. Ayo gunakan portalnya. Datang langsung ke sini. Tidak membuang banyak waktu di antaranya. Tidak mungkin secepat itu. Kaisar, darah di mayat itu masih hangat. Para pemberontak seharusnya sudah pergi dari sini belum lama ini. Bagus. Terima kasih kepada Nona Lin kali ini. Jangan khawatir. Setelah menekan para pemberontak, aku akan menjadikanmu sang putri. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Pergi ke istana. Jingdi. Hahaha. Bah, Anda pengkhianat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mematuhi Anda. Oh. Mengapa Anda ingin memberontak melawan saya? Anda hanya memiliki 50.000 pasukan ini. Saya tidak bisa memegang kursi ini. Hahaha. Pada akhirnya, masih sia-sia. Bagaimana jika saya memiliki segel giok? Tidak mungkin. Hanya Kaisar yang tahu di mana segel giok ini berada. Tidak ada orang lain yang tahu. Kamu berbohong padaku. Benar-benar? Penyamaran kunjungan pribadi Kaisar berlangsung begitu lama. Mengapa masih ada dekret kekaisaran yang dikeluarkan? Anda berbicara omong kosong. Tidak ada hal seperti itu. Seseorang memberitahuku. Dekret ini. Itu semua berasal dari rumah Anda. Tahukah Anda di mana segel giok itu berada? Siapa yang memberitahumu? Siapa itu? Siapa itu? Keluarga Anda adalah pengurus yang baik. Tapi dia lebih bijaksana. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dia telah berada di keluarga saya selama 20 tahun. Tidak mungkin kamu bisa mengkhianatiku. Lalu lihat siapa dia.
Kamu adalah kamu. Saya memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu? Karena pangeran kedua menjanjikanku posisi resmi. Hahaha. Hilang secara menyedihkan. Hahaha. Di mana pengawal istana? Di negara ini milikku. Benarkah? Yang mulia. Bagus, kamu baik-baik saja. Selamat, Perdana Menteri, atas kerja keras Anda. Pangeran, mengapa Kaisar kembali begitu cepat? Biasanya, orang normal pasti akan mati setelah terkena anak panah. Tapi bawahanku tidak tahu. Maka kamu tidak tahu. Bagaimana saya tahu? Ah, Anda menyia-nyiakan. Nona Lin, bisakah luka Hilong Yuan disembuhkan? Apa yang saya miliki di tangan saya sekarang adalah portal. Tidak bisa menyelamatkan siapapun. Perdana Menteri dia patah hati. Trauma tidak berakibat fatal. Itu bagus. Hal lama. Jadi bagaimana jika kamu datang? Sekarang segel giok ada di tanganku. 100.000 pengawal istana. Dan 50.000 tentara yang saya bawa. Apakah menurut Anda masih memiliki peluang untuk kembali? Zhang Wuyo. Anda, Komandan Tentara Kekaisaran, mengapa Anda tidak segera mengambil kembali kekuatan militer? Mematuhi keputusan tersebut. Lihat dengan jelas. Siapa Kaisar? Apakah kamu melihatnya? Inilah yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Umur panjang dan umur panjang. Kaisar. Pengawal istana hanya mematuhi perintah kekaisaran. Sekarang segel giok ada di tangan pangeran kedua. Kita dalam bahaya. Mungkinkah itu? Tidak bisakah kalian semua melihatku kembali? Apakah Anda masih akan membantu parkiran melakukan kejahatan? Jangan repot-repot. Di mana pengawal istana? Di ayahku. Sudah dibunuh. Orang ini palsu. Ambilkan untukku, ya. Zhang Wuyo, datang dan antar dia. Persetan denganku. Jatuhkan mereka. Sialan. Zhang Wuyo. Antar Nona Lin keluar dari sini. Kakao. Ini adalah dekret kekaisaran. Kaisar. Ini belum menjadi yang terburuk. Saya bisa kembali. Zhang Tongling, jangan dengarkan Kaisar. Cepat dan antar Kaisar keluar dari istana. Yang mulia, mohon percayalah kepada saya. Oke, kalau begitu tolong. Bagus. Tak terduga, Kaisar telah direduksi menjadi. Sangat buruk bahwa saya mengandalkan film perempuan. Pangeran kedua. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Silakan. Portal. Kemana kamu membawa orang-orangku? Aduh Tian Lao. Jangan khawatir. Sebentar lagi kamu juga akan sampai di sana. Di mana ini? Di mana tempat ini? Seseorang, tolong keluarkan aku secepatnya. Seseorang akan datang. Kamu bukan manusia. Kamu adalah monster. Kamu adalah monster. Di mana pengawal istana? Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa memisahkan begitu banyak orang? Bawa aku pergi. Kamu sebenarnya. Saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti matinya. Pangeran. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin palsu. Tidak mungkin untuk berpura-pura. Di mana pengawal istana? Di menyebar. Ya. Portal. Untungnya, Kaisar memenuhi perintahnya. Seperti yang diharapkan dari Nona Lin. Wanita yang luar biasa. Selamat datang Kaisar. Hidup Kaisar kita. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Semua orang mencintaimu. Terima kasih, Yang Mulia. Zhang Wuyo. Di. Bawa pangeran kedua ke penjara. Mematuhi keputusan tersebut. Yang Mulia, mohon ampuni hidup saya. Yang Mulia, mohon maafkan saya. Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni hidupku. Dia Long Yuan. Saya di sini. Aku memesanmu. Selidiki secara menyeluruh semua pendukung pangeran kedua. Siapapun yang terlibat. Hukum memenggal kepala. Saya mematuhi keputusan itu. Saya mengkanonisasi hari ini. Lin Weiwei adalah putri dari Kabupaten Wenzhou. Hadiahi ribuan rumah tangga dengan emas. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang, saya juga memiliki status seorang putri. Bahkan di dunia ini, ada landasan untuk pijakan. Berhenti. Lancang. Saya Zhang Huaimin dan Zhang Xiangshu. Kamu budak anjing kecil berani menghentikanku.
Tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah. Pangeran tertua. Veteran itu memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Masuk. Pangeran tertua. San Xiangshu sedang terburu-buru. Apa yang terjadi? Kembali ke Yang Mulia. Sebuah peristiwa besar terjadi di Beijing. Pangeran kedua membunuh kaisar. Niat memberontak. Hahaha. Oke, tidak ada lagi kaisar. Karena kakakku yang bodoh. Dia tidak akan mampu mempertahankan tahta ini. Yang Mulia. Ada seorang gadis bernama Lin Vivi. Menyelamatkan kaisar. Juga menumpas pemberontakan tersebut. Akhirnya ia diangkat menjadi putri oleh kaisar. Dari mana asal wanita itu? Berani merusak perbuatan baikku. Saya tahu kesalahan saya. Sama seperti gadis ini. Semua layak mati. Sejak wanita itu diangkat menjadi putri. Biarkan saja putra Anda menjadi pendamping untuk bersenang-senang. Hidupnya akan seperti itu. Bukan saya yang mempunyai keputusan akhir. Pangeran tertua itu bijaksana. Hahaha. Wow, makmur sekali. Manisan Hao. Menghitungnya seperti ini. Saya sudah lama tidak makan. Belilah beberapa akar dan cobalah. Bos, tolong beri saya manisan Hao. Bagus. Agaknya. Bukankah ini putri yang disegel secara pribadi oleh kaisar? Kamu. Saya Zhang Helong, putra Xiangshu. Saya sudah lama mendengar bahwa sang putri sangat pemberani. Datang ke sini untuk mencari teman. Tuan Zhang senang bertemu dengan Anda. Panggil saja aku Hilong. Tampil ramah. Tuan Zhang, mohon hargai diri Anda sendiri. Apa yang kamu lakukan berdiri di sekitar sini? Tidakkah kamu melihat bahwa sang putri ingin makan manisan Hao? Beli semuanya. Biarkan putri kita makan secukupnya. Oke, saudara Long. Apakah ini yang kamu makan? Keluar dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda sudah bertindak terlalu jauh, bukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meminta maaf padanya. Bersenandung. Minta maaf padanya. Bahkan orang yang tak tersentuh pun layak mendapatkannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sang putri ingin Anda meminta maaf. Itu Tuan Long. Maaf. Cepat keluar dari sini. Apalagi yang kamu tonton? Mengapa kamu tidak segera memberikannya kepada putri kita? Selesaikan. Oh ya. Saya sudah menyiapkan pesta di restoran. Aku ingin tahu apakah sang putri dapat menghadiahiku? Pria gendut sialan. Pasti punya niat buruk. Bagaimana jika kita berbicara tentang perasaan? Saya juga bisa mencoba menjadi pangeran permaisuri. Kemudian selamat sebelumnya kepada permaisuri Zhang. Saat itu, saya juga berharap pangeran permaisuri Zhang akan lebih mendukung saya. Hal-hal kecil. Saya tidak akan pergi jika ada hal lain yang harus saya lakukan. Agaknya. Anda juga tidak ingin masuk ke Yamen, bukan? Jangan malu-malu. Merupakan berkah besar bagimu bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Saya harus pergi ke restoran ini hari ini. Meskipun kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Hai teman-teman. Manisan Hao telah dibungkus. Total 1 tael perak. Kami, Tuan Long, sedang berbelanja. Kapan Anda membayar? Cepat keluar dari sini. Pergi dan tinggalkan aku sendiri. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Mereka bukan tandingan saya. Benarkah? Saya tidak tahu kapan saya akan tidur. Bagaimana bisa sang putri begitu keras kepala? Anda terlalu bangga, bukan? Ini adalah ibu kotanya, di kaki kaisar. Mungkinkah itu? Apakah kamu tidak takut aku akan pergi ke Yamen untuk menuntutmu? Hahaha. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan sang putri? Sepertinya sang putri belum mengetahuinya. Di ibu kota. Siapa yang berani menangkap Tuan Long kita? Bagaimanapun juga, Tuan muda kita Long adalah putra Xiangshu. Wanita yang disukainya. Yamen tidak sabar untuk mengirimkannya secara langsung. Bagaimana mereka bisa menangkapnya? Kalian. Bukan orang baik. Jika Anda tidak makan roti panggang, Anda akan dihukum dengan minum anggur. Ambilkan untukku. Si cantik kecil, saya menasihati Anda. Masih patuh menuruti Tuan muda panjang kita, jangan sakiti dirimu sendiri. Portal. Biarkan kamu berani macam-macam dengan bibiku. Pergi saja dan tetaplah di kandang babi. Ah, ini. Muntah. Di mana ini? Di mana ini? Muntah. Siapa yang melakukan apa? Seseorang datang dan mencuri seekor babi.
Aku bertanya padamu, ini adalah... Di mana ini? Pelukisnya sangat bagus. Pangeran tertua dan menteri lamanya bersalah. Kejahatan apa yang dilakukan Sang Xiangshu? Tolong segera bangun. Kembali ke Yang Mulia. Rencana gagal. Anakku yang tidak layak. Menggoda sang putri di jalan. Sang putri tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan. Dibuang 100 mil jauhnya. Berita itu sampai ke tangan kaisar. Hanya takut. Posisi pangeran mertua ini. Berhentilah memikirkannya. Prestasi rendah. Sepotong sampah yang rusak. Veteran itu bersedia dihukum. Itu bukan salahmu. Pergi dan undang utusan dari luar negeri ke tendamu. Saya hanya bisa mempermasalahkan hal ini. Apa yang ingin dilakukan pangeran tertua? Raja negara mereka. Bukankah kita membutuhkan seorang ratu? Putri kami menikah. Ini adalah pasangan yang dibuat di surga. Yang mulia, ini ide yang bagus. Tunggu, wanita itu Lin Weiwei. Meninggalkan ibu kota. Maka kita bisa yakin. Menyerang kaisar. Silakan saja. Saya ingin sambutan yang baik. Utusan kami. Itu yang mulia. Saya sekarang makan nasi kerajaan juga. Benar. Saya harus melihat. Alat peraga harta karun apa hari ini? Itu ponsel. Saya adalah ponsel pintar. Ada banyak fungsi yang bisa membantu pemiliknya. Apakah Anda tidak memerlukan koneksi internet? Bagaimana Anda menagihnya? Tidak perlu sama sekali. Ini bagus juga. Di dunia ini, seandainya saja aku bisa mempunyai ponsel. Bukankah itu maha tahu? Tahu segalanya. Putri. Hari ini adalah utusan dari negara asing. Hari untuk datang ke Beijing untuk bertemu. Kaisar telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda hadir. Utusan? Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Putri. Saya adalah pangeran tertua. Ini Zhang Xiangshu. Menteri Zhang Huaimin mengunjungi sang putri. Tolong bangun. Aku ingin tahu apakah kalian berdua menungguku di sini? Ada apa? Utusan asing diundang ke jamuan makan hari ini. Bukan latar belakang yang kecil. Saya dengar, ayah pertama kali. Undang saja penguasa daerah ke istana. Menghadiri jamuan makan. Membuatku jadi penasaran. Orang seperti apa sang putri? Kalau begitu terima kasih, pangeran tertua, atas cintamu. Pemilik grup tidak harus rendah hati. Silakan masuk ke dalam. Jangan biarkan ayahmu menunggu. Kalau begitu aku pergi dulu. Sang Xiangshu. Bagaimana pengaturannya? Kembali ke Yang Mulia. Segala sesuatu di pihak pembawa pesan sudah siap. Biarkan Lin Weiwei ini keluar dari ibu kota dengan sukarela. Bagus sekali. Setelah itu, saya akan mengangkat Anda menjadi Perdana Menteri. UPS. Bolehkah aku melakukan sesuatu untuk pangeran tertua? Tidak ada alasan. Oke. Ayo pergi. Pertunjukan akan segera dimulai. Putra dan menteri bertemu ayah mereka. Bertemu kaisar. Menteri veteran bertemu dengan kaisar. Gratis. Nona Lin. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di Istana Putri? Lebih baik dari tempat saya tinggal sebelumnya, bos. Terima kasih atas kerja keras Anda di perbatasan. Kembali ke ayah kaisar. Tidak sulit. Dengan bantuan Zhang Xiangshu. Erchen akhirnya menyelesaikan tugasnya. Tampaknya Zhang Xiangshu telah berkontribusi banyak. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang menteri lama. Kali ini negara asing datang untuk memberi penghormatan. Kalian berdua memiliki kontribusi terbesar. Erchen hanya menarik talinya. Ini bukan penghargaan yang besar. Itu adalah pangeran tertua. Kepemimpinan yang berjasa. Bos, tidak peduli apa yang kamu lakukan, semua harus dihargai. Hal lama. Apa yang kamu pikirkan? Mengingat usiamu. Akui raja. Saatnya untuk memasukkannya ke dalam agenda. Wilayah kekuasaan akan dikonfirmasi 1 bulan kemudian. Bagaimana? Mematuhi keputusan tersebut. Kamu bajingan sangat ingin mengusirku. Apakah kamu takut aku akan merusak tahtamu? Punya niat. Kaisar khawatir pangeran tertua akan memberontak. Manfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan dia meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Sepertinya pangeran tertua ini bukan orang baik juga. Kaisar. Utusan itu telah tiba. Oh. Kalau begitu undang aku secepatnya. Mematuhi keputusan tersebut. Utusan itu bertemu. George. Temui Yang Mulia Kaisar. Ternyata itu Tuan George. Gratis. Ini adalah, saya datang mengunjungi negara Anda dan membawa hadiah. Mutiara malam. Oke. Aku tidak tahu kamu akan datang kali ini. Berapa banyak upeti yang kamu bawa?
Kembali ke Kaisar. Kali ini kita. Kunjungan saya ke negara Anda membawa banyak penghormatan. Tapi untuk mendapatkan, perlu bermain game dengan kami. Oh. Perluas dan bicaralah. Saya punya 3 masalah. Jika sang putri bisa menjawab. Lalu, kami ingin memberikan penghormatan ini. Gandakan hadiahnya untuk negara Anda. Jika sang putri tidak bisa menjawab, tolong beri izin Anda. Biarkan sang putri menikah dengan raja kita. Berani. Apa identitas putri di negara kita? Kenapa aku harus menikah denganmu? Ini tidak mungkin. Kaisar. Raja negara asing belum memiliki ratu. Menikahlah sebagai sang putri. Hal ini juga memungkinkan kedua negara untuk saling membantu. Kaisar. Dari sudut pandang seorang menteri yang rendah hati, setujui saja. Ternyata dia datang untukku. Sayang sekali. Anda tidak dapat memikirkannya. Saya punya ponsel pintar. Saya menyetujui hal ini. Putri. Pernahkah Anda memikirkannya? Ya. Tapi aku punya permintaan. Taruhannya tidak cukup. Tidak sebaik ini. Saya pribadi mengeluarkan 200.000 tael uang kertas perak sebagai hadiah bagi pemenang. Ini semua salahmu, gadis kecil yang manis. Itu menghabiskan banyak uang lagi. Putri. Lihat ini. Bagus. Saya berjanji. Aku menunggu kata-katamu. Lihat apakah aku bisa menipumu sampai mati. Masalah pertama. Perlu menggunakan kerajaan kita. 72 gambar labirin bola naga. Tolong angkat Kaisar. Umumkan. Peta labirin bola naga Xuan 72. Masuki istana. Kaisar. Di dalam kotak ini, ada 72 rute yang tersembunyi. Di sebelah kiri adalah persimpangan 72. Di sebelah kanan adalah 72 pintu keluar. Tidak ada yang tahu. Rute mana yang benar? Ambil manik ini. Letakkan di pintu masuk sebelah kiri. Dengan injeksi air. Biarkan manik-manik keluar dari sisi kanan. Jika sang putri. Bisakah Anda memilih rute mana yang benar? Bahkan jika menang Kaisar, hal ini jelas mempermalukan sang putri. Sengaja mempermalukan negara kita. Saya menyarankan utusan ini. Dipenggal di tempat. Wei Chen berpikir. Pernikahan antara dua negara. Untuk lebih mengkonsolidasikan posisi negara kita. Tampaknya, pangeran tertua dan Zhang Xiangshu. Saya tidak tahu kenapa. Perlakukan aku seperti duri di sisimu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Cukup. Nona Lin, apakah Anda ingin saya memerintahkan penarikan taruhan? Kembali ke Kaisar. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Putri. Saya pikir Tuan George sudah siap. Mengapa kamu tidak mengaku kalah saja? Jika Anda menikah, Anda tetap bisa menikmati kejayaan dan kekayaan. Apakah menurut Anda begitu? Pangeran tertua. Pangeran tertua tidak dapat berbicara. Tidak ada yang memperlakukan Anda sebagai orang bisu. Pangeran tertua. Sialan. Tuan George. Membuatmu tertawa. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan seseorang untuk dicoba. Ini bisa dianggap sebagai contoh bagi sang putri. Sudah waktunya untuk hal yang lama. Masih berpikir untuk membantunya. Oke. Ikuti saja keinginan Kaisar. Bangku kecil. Budak itu ada di sini. Anda pergi dan mencobanya. Mematuhi keputusan tersebut. Kembali ke Kaisar. Budak telah dipilih. Tuan George. Silakan mulai. Kembali ke Kaisar, ayah mertua membuat pilihan yang salah. Yang mulia, ini, hei bangku kecil. Kembalilah. Tampaknya, apa yang dibawakan Tuan George kali ini, 72 gambar labirin bola naga. Anda datang dengan persiapan, di mana? Ini di kerajaan kita. Itu semua adalah benda untuk dimainkan oleh anak-anak. Nona Lin. Apakah Anda yakin akan hal ini? Kembali ke Kaisar, pilihan bangku yang salah. Itu hanya nasib buruk. Saya yakin. Bagus. Saya percaya kamu. Bisakah Anda memberi saya mutiara, Tuan George? Bagus. Pertunjukan akan segera dimulai. Tolong putri, ponsel pintar. Jawaban manakah yang benar? 72 rute telah diidentifikasi untuk Anda. Hitung dari atas ke bawah. Populasi ketiga adalah jawaban yang benar. Bagus. Apakah butuh waktu terlalu lama untuk memilih sang putri? Mungkinkah aku takut? Pangeran tertua. Putri. Artinya, untuk memamerkan gengsi untuk sementara waktu ketika tiba gilirannya. Itu tidak akan berhasil. Sang putri bisa yakin. Populasi ketiga ini biasa-biasa saja. Mengapa Anda memilih di sini? Saya menyukainya. Silakan minta Tuan George untuk memeriksanya. Sang putri menang. Apa? Bagaimana mungkin untuk menang? Pangeran tertua. Sebenarnya menang. Seperti yang diharapkan dari Nona Lin. Menang dengan baik. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Aku tidak menyangka gadis kecil yang manis ini. Ada beberapa cara. Tapi saya hanya memenangkan satu putaran. Masih ada peluang. Selamat kepada sang putri karena telah memenangkan pertandingan pertama ini. Pangeran tertua. Selamat untukmu. Saya tidak tahan. Tertawa saja saat kamu menangis nanti. Sang putri benar-benar orang yang beruntung. Sesuai kesepakatan, kali ini, upeti berlipat ganda. Kaisar. Kita bisa melanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagus, semuanya. Ada harta karun di kerajaan kita yang disebut kotak harta karun malam. Biasanya digunakan untuk meletakkan mutiara bercahaya. Taruh di raja kita. Untuk tujuan penerangan. Masalah kedua adalah tanpa menggunakan mutiara bercahaya. Cara membuat kotak harta karun menyala. Ada hal seperti itu. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya?
Tentu saja. Menteri lama sudah hidup begitu lama, belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Menunggu sang putri menikah. Jadilah petugas kesopanan saja. Pergi ke sana dan lihat baik-baik. Lalu aku setuju atas nama raja kita. Jika Zhang Xiangshu pergi, itu pasti suguhan yang lezat. UPS. Kaisar. Budak itu punya rencana, taruh lilin di dalamnya. Ganti saja mutiara bercahaya. Tidak. Bahan kotak ini rapuh. Tidak bisa melihat api. Nona Lin. Saya yakin kali ini. Dengan pengetahuan saya. Sekarang, belum bisa tergantikan. Benda-benda mutiara malah muncul. Yang dikatakan Kaisar adalah, saya melihat pangeran tertua dan yang lainnya sudah berkolusi. Sengaja mempermalukan sang putri. Yang mulia, jangan khawatir. Bagi yang lain, pertanyaan ini mungkin sedikit sulit. Tapi untukku, hanya kemenangan yang pasti. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Putri, apakah Anda mempermalukan negara kami? Kaisar. Menurut pendapat saya, sang putri sebaiknya segera menikah. Jika tidak, ini mungkin membawa bencana bagi negara kita. Kaisar. Zhang Xiangshu mengatakannya dengan benar. Nona Lin adalah seorang putri yang mengaku. Statusnya tidak sebanding dengan orang biasa. Miliki saja kesempatan ini. Kenapa kamu tidak menikah saja? Diam. Betapa tidak pantasnya menjadi berisik. Sejak keduanya ingin sekali menikahkanku. Itu tidak sebaik. Bagaimana kalau kita menambahkan satu taruhan lagi? Apa yang harus ditambahkan? Tidak masalah apa yang Anda tambahkan ke urutannya. Anda harus kalah dalam permainan ini juga. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Saya selalu melihat Zhang Xiangshu. Andalkan yang lama dan jual yang lama. Tidak sebaik ini. Jika saya menang, pangeran tertua sendiri. Tampar Zhang Xiangshu. Jika saya kalah, maka tidak perlu membandingkan. Bagaimana kalau aku menikahi rajamu secara langsung? Kamu. Saya harus mengambil taruhan ini. Pangeran tertua tidak bisa menjanjikannya. Apa yang terburu-buru? Apakah menurut Anda dia bisa menang? Ya. Itu adalah menteri lama. Sembrono. Minta Kaisar untuk bersaksi. Saya setuju. Saya tidak akan memberi Anda warna untuk dilihat. Anda benar-benar menganggap diri Anda serius. Lalu biarkan sang putri menjawab. Hei hei hei. Itu juga tidak menyala. Putri ini adalah. Apakah Anda ingin saya melihat lelucon? Kaisar. Saya pikir sang putri mungkin. Saya ingin menikah. Nikmati kemuliaan dan kekayaan. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan Kaisar. Sejak sang putri secara sukarela memilih untuk menyerah. Lalu aku akan mengirim seseorang kembali. Mengirim pesan kepada Raja. Tuan George benar. Kaisar. Menteri lama akan menyusun dekret kekaisaran. Sebagai pangeran tertua, saya tidak pelit dengan suara saya. Pilih sendiri satu hari. Bagaimana kalau mengantar sang putri? Kaisar tidak bisa. Nona Lin, ini. Yang mulia, jangan khawatir. Saya yakin untuk menang. Saya mengetahuinya. Nona Lin, bukan seseorang yang mudah menyerah. Putri. Lebih baik berhenti main-main. Kaisar. Begitulah kelakuan sang putri. Benar-benar kehilangan gaya negara yang hebat. Badut. Ponsel pintar. Saya. Nyalakan senter. Senter. Sudah dihidupkan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melakukannya. Wajahku benar-benar hilang. Ini. Benda apa ini? Oke, itu bagus. Benar-benar mustahil. Tidak ada perbandingan di dunia ini. Mutiara malam adalah harta karun yang bersinar lebih terang, tidak berpengetahuan. Kami memiliki tenaga kerja di sana. Pangeran tertua. Haruskah kita menepati janji kita? Pangeran tertua. Tidak, jangan dengarkan dia. Yakinlah. Akan melindungimu, Pangeran tertua. Apakah Anda ingin menyesalinya, Kaisar? Anda harus membuat keputusan untuk saya, Pangeran tertua. Jangan mengambil tindakan dulu. Mematuhi keputusan tersebut. Pangeran tertua. Pangeran, aku telah menjual hidupku untukmu. Saya meremehkan sang putri. Taruhan dibuat. Maaf atas masalah ini, Pangeran tertua. Bersenandung. Permainan 2. Sang putri menang. Berikutnya adalah game ketiga. Lalu ada Tuan George Low. Izinkan saya memperkenalkan pertanyaan ketiga. Teka-teki terakhir. Sebuah lukisan yang saya buat selama perjalanan saya sebelumnya. Tolong Tuan Putri. Katakan padaku di mana tempat dalam lukisan itu. Terbuka. Lukisan ini adalah sebuah gunung. Adakah yang bisa memberitahu di mana ini? Apa yang dikatakan ayah mertua saya salah? Master sejati bisa menggunakan warna. Tentukan di mana letak benda-benda pada lukisan itu. Hanya saja orang-orang ini tidak terkecuali. Mereka semua tenggelam dalam dunia kaligrafi dan seni lukis berumur puluhan tahun. Adapun Putri MA. Saya mungkin tidak mengerti apapun. Itu benar. Nona Lin. Apa yang dikatakan pangeran tertua itu benar. Saya juga telah belajar kaligrafi dan melukis sebelumnya. Tapi, saya tidak bisa melihatnya sekarang. Di mana ini? Bersenandung. Samar-samar aku ingat bukit itu. Sepertinya disebut Gunung Kingsan. Tempat yang bahkan aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Gadis kecil ini pasti tidak bisa menebaknya. Yang mulia, jangan khawatir. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya memahami hal lain. Tapi coba tebak di mana. Saya pasti pandai dalam hal itu. Haolian percaya padamu. Bagus. Tidak peduli apa yang Anda katakan itu benar atau salah. Harus membayar harga. Sang ayah, Kaisar, dan para menterinya melihat kondisi Zhang Xiangshu yang menyedihkan. Saya benar-benar memiliki kebencian di hati saya. Tidak ingin menipu ayahku. Apa yang kamu inginkan?
Archen juga ingin ikut serta dalam masalah ini. Bersaing dengan sang putri untuk menjadi pemenang. Pangeran pertama, sejak kamu bilang begitu. Saya berjanji, hanya. Kaisar, putra dan menteri tidak memanfaatkan sang putri. Jika saya kalah dalam masalah ini, wilayah kekuasaan akan ditentukan besok. Tinggalkan ibu kota jika saya menang. Saya ingin sang putri berlutut dan meminta maaf kepada Zhang Xiangshu, lalu kirim dia untuk menikah besok. Lancang. Sebagai seorang pangeran kamu, begitu berpikiran sempit. Bercanda tentang berkompetisi untuk acara seumur hidup sang putri. Aku sangat kecewa padamu. Seseorang beri aku pengkhianat ini. Yang mulia, saya memiliki keyakinan. Saya berharap Kaisar akan mewujudkannya. Nona Lin, benar. Sayangnya, itu saja. Saya setuju. Terima kasih, Yang Mulia. Navigasi ponsel cerdas buka di sini. Oke, tujuannya sudah dikonfirmasi. Itu Gunung King Niu. Dinamakan demikian karena ada penggembala yang sedang menggembalakan ternak di sini. Tentu saja bisa. Pertanyaan ini tidak sulit. Putri, tak terduga. Saya mendapat kerjasama dari pembuat pertanyaan. Apapun pertanyaannya, saya bisa menang. Bagus. Salah satu dari Anda pernah melihat lukisan ini dari dekat. Bisakah Anda memberitahu saya di mana ini? Ini adalah, kembali ke Kaisar, ini adalah Gunung Qingyun. Karena hijaunya rumput di gunung, dinamakan berdasarkan awan yang terlihat. Selamat kepada pangeran tertua. Skor jawabannya sama persis. Tuan George, terima kasih. Selamat. Pangeran tertua. Tidak mungkin. Ada rumput dan awan. Itu disebut Gunung Qingyun. Jawaban ini terlalu sederhana. Beraninya kamu membodohi Kaisar? Bangku kecil. Jangan kasar. Ya. Nona Lin. Permainan ini harusnya kalah. Jangan khawatir. Saya akan mengirim seseorang besok. Putuskan hubungan dengan raja ini. Tanpa diduga, Kaisar, Raja Negara. Sebenarnya untuk seorang putri, bersedia memutuskan hubungan dengan kami. Anda benar-benar tidak menganggap kami serius. Yang mulia, Anda mencoba membawa kekacauan ke dunia. Meninggalkan orang-orang dan mengabaikan mereka. Aku tidak menyangka wanita jalang ini ada di hatimu. Lebih penting dari negara. Jika Anda benar-benar melakukan ini, saya punya alasan untuk mengirim pasukan. Tuhan membantu saya. Yang mulia, Anda tidak harus seperti ini. Saya belum menjawab. Putri, jangan keras kepala. Tuan George mengatakan semuanya. Ya, pangeranku menjawab dengan benar. Tidak akan mengubah apapun jika Anda menjawabnya lagi. Ponsel pintar. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang percaya padaku sekarang. Tuan, pelayan yang memegang lukisan itu dipindai. Detak jantung yang cepat. Kesimpulannya adalah mereka tahu jawabannya. Oh, begitu. Lalu aku tahu apa yang harus kulakukan. Pangeran pertama, jangan terlalu percaya diri. Jawaban Anda salah. Jelas sekali jawaban pangeran tertua benar. Apa maksudmu dengan ini? Oh ya. Lalu kenapa kamu tidak membiarkanku menjawabnya? Anda sebaiknya membiarkan dia mengatakannya. Gunung dalam lukisan ini. Memang sebagian besar rumputnya hijau. Tapi itu tidak disebut Gunung Qingyun. Sebaliknya, itu disebut Gunung Qingniu. Gunung Qingniu awalnya disebut Gunung Qingniu. Saya ingat melihat banyak ternak. Sudah berakhir jika aku mengakuinya. Kalah dalam ketiga pertandingan, misi yang ditugaskan oleh pangeran tertua gagal. Aku hanya takut aku mati. Apa yang dikatakan sang putri benar-benar kacau. Gunung Qingniu apa? Bisakah kamu melihat sapi di lukisan itu? Bukan masalah besar bagi kepala daerah untuk mengarang namanya. Itu tidak masuk akal. Kembali ke Gunung Qingniu. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Gunung ini. Gunung ini itu karena terlalu banyak rumput di gunung. Masyarakat setempat sering menggembalakan ternak di sini. Jadi tidak disebut Gunung Qingyun. Sebaliknya, itu disebut Gunung Qingniu. Saya pikir Tuan George sedang bepergian. Saya pasti melihat banyak sapi. Rusak. Kenapa dia tahu ini? Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui kebenarannya. Saya hanya bisa berbicara omong kosong. Aku khawatir sang putri telah mengecewakanmu. Gunung ini sebenarnya bernama Gunung Qingyun. Jangan bicara omong kosong kalau begitu. Bahkan tidak bisa melihat siapapun. Yang mulia, saya pikir sang putri telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Segera sampaikan diagnosa dan pengobatan dokter kerajaan. Jangan tunda untuk menikah. Pangeran tertua, apakah kamu begitu ingin menikahkanku? Mungkinkah dia berencana memberontak? Putri, tolong berhenti bicara omong kosong. Saya melakukan ini semua demi negara. Hanya pernikahan, untuk menjamin stabilitas perbatasan. Lalu tutup mulutmu. Kamu, Tuan George. Saya melihat lukisan ini sangat besar, saat kamu sedang melukis. Seharusnya ada pelayan yang menunggumu. Ini sudah berakhir. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Tidak. Saya suka diam ketika saya melukis sendirian. Tidak seorang pun. Oke, mari kita bertanya pada pelayanku. Apakah kamu belum tahu jawabannya? Kembali ke sang putri. Saya benar-benar tidak tahu. Detak jantung yang cepat. Kesimpulannya bohong. Kembali ke Kaisar. Saya kira orang ini pasti berbohong. Yang mulia, tolong hubungi kami. Orang yang mengetahui penyiksaan. Saya melihat orang ini. Ada yang salah juga. Yang mulia, tidak diperbolehkan. Dia juga anggota tim utusan kami. Anda tidak dapat menyentuhnya. Ini tempatku. Anda bisa bertukar pikiran dengan Lian di sini. Bangku kecil, pergi ke Tianlao. Temukan beberapa orang yang tahu cara menyiksa. Mematuhi keputusan tersebut. Saya berkata, Yang mulia, saya berkata, oke, tidak perlu pergi. Ya, Gunung Qingniu. Saat itu, gunung-gunung penuh dengan sapi. Tuan George merasa kesulitan menggambar seekor sapi.
Jadi saya menghilangkannya. George, jaga antek-antekmu, pangeran tertua. Kita sudah selesai. Siapa yang sudah selesai denganmu? Apa hubungannya dengan saya? Kaisar, masalah ini harus didiskusikan dengan raja. Tidak masalah sama sekali. Saya juga tidak tahu. George sebenarnya adalah orang seperti itu. Sial. Tanpa diduga, bahkan George sendiri. Saya tidak tahu apa nama gunung itu. Beraninya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. 3 pertanyaan Kaisar. Saya seharusnya menjawab semuanya dengan benar, bukan? Saya berharap pangeran tertua akan memenuhi janjinya. George, bagaimana menurutmu? Ketika saya kembali ke Kaisar, saya bersedia memenuhi janji saya. Aku akan melepaskannya. Bawalah 3 kali upeti. Ini semua adalah taruhan yang dimenangkan oleh sang putri. Adapun Anda melakukan kejahatan menipu Kaisar, seret dia keluar dan pancung kepalanya. Yang lain dalam misi. Kirim seseorang kembali. Yang mulia, mohon maafkan saya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Yang mulia, saya salah. Yang mulia, luangkan hidup Anda. Yang mulia. Nona Lin, apakah ada hal lain yang membuat Anda tidak puas? Saya akan membuat keputusan untuk Anda. Kembali ke Kaisar. Dan milik pangeran tertua. Di mana uang kertas perak 200.000 TL itu? Selesai. Saya lupa memberinya 200.000 lagi. Ini adalah ibu kota tempat saya dulu memberontak. Bajingan-bajingan. Pangeran tertua, apa yang masih kamu lakukan? Mematuhi keputusan tersebut. Pangeran tertua Xie. Ngomong-ngomong, yang mulia. Apakah saya harus memberi selamat kepada Anda sebelumnya? Pangeran tertua. Ini tentang dinobatkan sebagai raja. Ya. Soal wilayah kekuasaan, saya akan memulainya besok. Terima kasih atas ucapan selamatnya, Putri. Sama-sama, sama-sama. Hanya kamu yang memaksaku. Saya akan memberontak besok. Tunggu saja aku. Benar, ya. Hal semacam ini. Bagaimana mungkin Anda tidak mengambil foto sebagai kenang-kenangan? Saya kebetulan mempunyai ponsel pintar. Lakukan saja. Yang mulia, saya punya permintaan. Nona Lin, sama-sama. Saya pasti akan membuat keputusan untuk Anda. Saya ingin merekamnya. Momen yang sangat indah. Benda ini adalah ponsel. Itu saja. Anda bisa menganggapnya sebagai lukisan. Tapi ini lebih cepat daripada melukis. Saya ingin merekamnya. Momen yang sangat indah. Telepon genggam. Video. Menggambar. Meskipun saya tidak mengerti. Menurut Anda, itu seharusnya sangat sederhana. Kemudian rekam videonya. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Oke, yang mulia, saya sudah merekamnya. Nona Lin begitu cepat. Selalu ada sesuatu yang ajaib. Ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah, ayah Kaisar. Anakku, bersiaplah. Hal-hal yang akan digunakan saat berangkat ke wilayah kekuasaan besok. Selamat tinggal sekarang. Bagus untuk berangkat. Perpisahan veteran. Dengan karakter pangeran tertua. Tidak mungkin meninggalkan ibu kota dengan jujur. Ada masalah. Lupakan saja, tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Lihatlah video yang direkam. Ponsel pintar. Bisakah Anda memperjelas apa yang mereka katakan? Ya, suaranya telah diperkuat untuk Anda. Rencana pangeran tertua gagal. George, sialan itu akan lebih mudah baginya untuk mati. Kedengarannya bagus bagi saya saat itu. Dijamin akan membiarkan Lin Weiwei tidak bisa menjawab pertanyaan. Alhasil, semua orang menjawabnya. Sayang sekali. Lin Weiwei adalah ancaman yang terlalu besar. Harus dihilangkan. Jika Anda punya banyak waktu, tentu saja bisa. Tapi besok kita harus memastikan wilayah kekuasaannya. Meninggalkan ibu kota. Akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Jangan pernah memikirkan tentang tahta. Mengapa kita tidak menggunakan upacara involvement besok? Angkat pasukan dan memberontak. Upacara involvement merupakan upacara perpisahan. Pada saat itu akan menjadi milik prajurit pribadi sang pangeran. Akan berada di sana juga jika itu pemberontakan. Ini juga menghemat upaya menyerang istana. Lakukan saja. Veteran itu akan memberi selamat kepada pangeran tertua sebelumnya, memenangkan tahta. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda pekerjaan bagus ketika saatnya tiba. Itu adalah ide awalnya. Untungnya saya mengetahuinya sebelumnya. Pangeran tertua berencana memberontak. Apa yang kamu katakan? Ini adalah video yang sedang Anda bicarakan. Apa hubungannya dengan pemberontakan pangeran tertua? Yang mulia, silakan lihat. Veteran itu akan memberi selamat kepada pangeran tertua sebelumnya, memenangkan tahta. Saya akan memberi Anda seorang Perdana Menteri ketika saatnya tiba. Oke. Hari ini Anda dapat melihat putra sulung saya, tidak murni hatinya. Mempersulit Anda dimanapun. Ternyata, sudah berkolusi dengan pembawa pesan. Nona Lin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau tidak, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi besok. Yang mulia, inilah yang harus saya lakukan. Selama dunia bisa damai. Saya dapat membantu, lebih banyak tunawisma. Ya. Jangan khawatir, tunggu sampai saya memadamkan pemberontakan besok. Saya pasti akan membuatkan toko pengemis Anda. Didirikan di seluruh negeri. Biarkan dunia tidak pernah punya cukup makanan. Orang yang tidak memakai pakaian hangat. Terima kasih, Yang Mulia.
Bangku kecil. Buddha itu ada di sini. Ambil keputusanku. Memobilisasi pengawal istana pada upacara Involvement besok. Jika pangeran tertua memberontak, ambil langsung. Mematuhi keputusan tersebut. Semuanya akan berakhir besok. Mari kita lihat alat peraga harta karun apa yang kita miliki saat ini. Harapan. Dapat berpengaruh pada urusan hari ini. Pistol sebenarnya adalah pistol. Tuan, saya punya pistol dengan peluru tak terbatas. Itu dapat melindungi keselamatan pemiliknya. Dengan pistol ini, di dunia ini, dapat dianggap bahwa hidup saya terlindungi. Biarkan bangku kecil menyatakan keputusannya. Peng Tian membawa hari dekret kaisar. Jadikan pangeran tertua sebagai pangeran tertua. Kota wilayah kekuasaan. Janisari, 10.000 tentara. Hadiahi 1 juta tael perak. Anda dapat berangkat ke wilayah kekuasaan di sini. Luo Chen menerima pesanan itu. Saya harap. Bisakah ayahku secara pribadi mengeluarkan dekret kekaisaran? Semoga izin ayah dikabulkan. Setuju dengan cepat. Tunggu sampai aku membunuhmu. Kaisar ini adalah aku. Saya tidak menyangka anak saya akan benar-benar membunuh saya. Sungguh dosa. Untungnya, saya sudah mempersiapkannya sebelumnya. Jika tidak, langkah ini akan hilang. Kaisar pasti akan menyukainya. Tidak ada presiden seperti itu. Kaisar melihat bahwa saya telah bekerja keras untuk negara, untuk waktu yang lama. Wajah terakhir, lebih baik menyetujui permintaan Erchen. Sial, apa dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Apakah kamu begitu serius ingin membunuhku? Kamu adalah anakku. Jika saya bilang tidak, saya tidak bisa. Pangeran tertua, apa yang bisa saya lakukan? Kaisar tidak berjalan sesuai rencana. Itulah masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berani. Apa yang akan kamu lakukan, bos? Kamu adalah putraku satu-satunya sekarang. Mengapa memberontak? Saat aku tua, tahta ini akan tetap menjadi milikmu. Hahaha saya. Anda mengatakan itu 10 tahun yang lalu. Sekarang umurku 40. Anda masih mengatakan itu. Kapan kamu ingin aku menunggu? Kamu. Sangat keras kepala. Saya keras kepala. Anda telah mencari putri Anda selama 10 tahun. Bukankah kamu lebih keras kepala lagi? Jangan kira aku tidak tahu. Anda hanya menginginkan tahta ini. Serahkan pada putrimu yang malang. Kamu. Kenapa menurutmu begitu? Dia adalah adikmu. Saya hanya ingin menemukan sang putri. Apakah itu juga salah? Ternyata saya bertemu dengan kaisar di daerah tersebut. Itu karena dia mencari putriku yang telah lama hilang. Jangan katakan lagi. Hari ini tahta itu milikku. Ambil tindakan. Bunuh dengan pangeran ini. Membunuh. Apakah masih demikian? Bagaimana mungkin? Anda pasti sudah melakukan penyergapan sejak lama. Bos, hentikan. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Saya tidak percaya ini semua palsu. Aku ingin membunuhmu. Saya ingin menjadi kaisar. Yang mulia, serahkan ini padaku. Maaf, Nona Lin. Sedikit lucu. Ini semua salahmu, kan? Apakah Anda ingat video kemarin? Saat itu, saya bercerita tentang konspirasi antara Anda dan San Xiangshu. Semuanya direkam. Jadi itulah yang terjadi. Hahaha. Ya Tuhan, kau benar-benar bajingan. Pangeran tertua. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Mati bersamaku. Menembakkan panah. Nona Lin, hati-hati. Ini adalah apa yang terjadi dengan kaisar? Saya tidak menyangka Nona Lin adalah saya. Putri yang telah lama hilang. Di mana pengawal istana? Dapatkan dia untukku. Penyelamatan yang mulia datang terlambat. Sang putri hampir terluka. Saya menerima semua hukuman. Tidak perlu. Sang putri tidak terluka. Tidak ada penalti. Ternyata Anda sudah mengatur 100.000 pasukan terlarang di tangga batu giok putih. Tinggal menungguku jatuh ke dalam perangkap ini. Kamu menang, Pak Tua. Lin Weiwei hampir sampai. Kamu akan mati. Kehendak Tuhan mempermainkan manusia. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak. Tahukah kamu? Siapa dia? Yu Jingran masih melindunginya sekarang. Bukankah dia hanya seorang pengemis? Saya tidak tahu keberuntungan apa yang saya dapat. Baru saja sampai pada titik ini hari ini. Dia adalah adikmu. Adik kandungmu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi saudara kandungku? Kamu masih berbohong padaku sekarang. Apa maksudmu? Wei. Di lenganmu, ada tanda lahir yang bentuknya seperti burung phoenix. Tahukah kamu? Saya tahu. Lalu kamu, dia adalah putriku. Pada awalnya, Ratu, itu ibumu. Baru saja kamu. Perang pecah. Saya terpaksa bertarung sepanjang tahun. Tunggu sampai aku kembali ke istana. Sudah terlambat. Ibumu. Pada hari kamu dilahirkan. Kebakaran terjadi pada malam hari. Itu ayah mertua. Aku membawamu untuk melarikan diri dari jalan rahasia. Sejak itu, hal itu telah hilang di kalangan masyarakat.
Dan ibumu. Terkubur di dalam lautan api itu. Asli. Ternyata. Saya belum pernah menjadi pengemis sejak saya masih kecil. Ibuku ingin menyelamatkanku saat itu. Dia baru saja mengirimku keluar dari istana. Ibumu adalah orang yang baik. Adalah orang yang baik. Ayah Kaisar. Wei Wei. Akhirnya menemukanmu. Peng Tian Cheng Yun. Hari dekret Kaisar. Memerintahkan pangeran tertua untuk dipenjarakan di penjara. Jangan pernah keluar. Sisa pesta. Memenggal kepala dan membuat keputusan. Kagumi ini. Hidup Kaisarku, hidup Kaisar. Teman-teman terkasih. Terima kasih, Yang Mulia. Saya diumumkan hari ini. Menemukannya, putri yang telah lama hilang. Lin Wei Wei. Kanonisasikan dia sebagai Putri Bola. Chen dan kawan-kawan, sampai jumpa, Putri Bola. Selamat untuk sang putri. Kitosa, 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 kitosa. Teman-teman terkasih. Tubuh datar. Putri Xie. Saya. Ada berita lain hari ini. Saya. Juga tua. Putri yang telah lama hilang. Menemukannya juga. Saya. Anggota klan yang dipesan. Terima Putri Baoshu sesegera mungkin. Lakukan upacara Zen. Oleh Putri Orb. Suksesi tahta. Teman-teman terkasih. Apakah Anda punya pendapat? Saya tidak keberatan. Ayah Kaisar. Tak perlu dikatakan lagi. Aku akan bersantai ketika aku menemukanmu. Selanjutnya, negara yang luar biasa. Aku serahkan padamu. Sejak. Saya harus menjadi permaisuri. Kebijakan memperlakukan pengemis dengan baik. Itu pasti bisa dilaksanakan. Bai Bao Zunzi. Bai Bao. Mundur dari pengadilan. Mundur dari pengadilan. Tak terduga. Pengemis dari sebelumnya. Hari ini. Dia akan menjadi kaisar. Kalian keluar dulu. Putri yang baik. Dari 3 hari yang lalu. Setelah ayahku berkata bahwa dia akan memberiku tahta Zen, tas harta karun alam semesta ini, tidak ada gerakan lagi. Apa yang terjadi hari ini? Anda telah memenuhi izin terakhir. Sekarang semua alat peraga harta karun dapat digunakan secara bebas. Ternyata Anda diam-diam melakukan upgrade. Wei Wei. Apakah kamu siap? Waktunya akan tiba. Oke. Inspeksi Ratu. Mereka yang melihatnya berlutut dan menyembah. Hidup Kaisarku, hidup Kaisar. Ratu. Kapan Kaisar menjadi seorang wanita? Tuan Muda Panjang. Tidak tahu. Tuan Muda Panjang, mari kita selesaikan penghormatan kita dengan cepat. Cepat temukan Zhang Xiangshu. Benar. 3 hal. Tapi hari ini, hari besar bagi Putri Baoshu untuk naik tahta. Kamu. Jingran keluar dengan mengenakan pakaian kotor. Putri Bola. Saya belum pernah mendengar tentang Putri Mutiara. Siapa yang kamu bicarakan? Sekarang. Siapa yang tidak tahu kalau Putri Baoshu bernama Lin Wei Wei? Bagaimana? Apakah kamu dari kandang babi mana yang baru saja keluar? Ternyata, itu wanita itu, Lin Wei Wei. Tuan Muda Panjang, wanita ini pasti telah menipu Kaisar. Andai saja kita bisa berada di sini, paparkan dia di hadapan Kaisar. Kami telah memberikan kontribusi yang besar. Benar. Apa? Orang-orang ini. Siapa mereka? Sangat berani. Saya baru saja mendengar mereka berkata, Zhang Xiangshu apa? Bukan itu, sisa-sisa pangeran tertua? Tidak apa-apa. Cepat, laporkan kepada Yang Mulia Ratu. Ratu, ada sisa-sisa pangeran tertua di sini. Bangku kecil. Apa yang terjadi? Kembali ke Ratu. Saya mendengarnya ditemukan. Zhang Helong, putra Zhang Xiangshu, dengan 2 pengikut. Ternyata itu mereka. Itu benar-benar kamu, wanita itu. Kamu wanita. Bagaimana caramu menipu Kaisar? Kamu. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Berani. Beraninya kamu tidak menghormati Ratu. Bunuh mereka. Hari ini adalah hari di mana aku mengambil alih tahta. Tidak bisa melihat darah. Biarkan mereka pergi. Ya. Bah. Wanita. Ambil hidupmu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ayo pergi.
Ini, di mana ini? Tampaknya ini adalah penjara. Kita tidak akan mati, kan? Yang mulia, mohon maafkan saya. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Teman-teman terkasih. Tubuh datar. Terima kasih Ratu.